Gerakan membunuh. Senjata warisan kelas bumi, tombak kekaisaran es. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya dan sosok tombak kelas bumi muncul di depannya. Kali ini berbeda dari waktu sebelumnya sosok senjata kelas bumi terus mengembun sampai mulai membentuk tombak kekaisaran es yang sebenarnya, bukan hanya bayangannya. Potongan yang tak terhitung jumlahnya dari tombak kekaisaran es dalam garis keturunan Zhao Feng dengan cepat berkumpul menjadi satu bagian dan diperpanjang di telapak tangan Zhao Feng. Biasanya, ketika tombak kekaisaran es dipecah, auranya sulit untuk dirasakan, tetapi sebaliknya ketika dalam keadaan ini. Weng, sosok hantu dari senjata kelas bumi berubah menjadi tombak kristal biru tua. Tombak kekaisaran es, senjata kelas bumi yang lengkap. Zhao Feng merasakan garis keturunannya naik ke tingkat yang baru, dan kekuatan yang tertidur di Ice Imperial Spear mulai bangkit. Ini semua karena senjata kelas bumi Lu Tianyi itu memicu Ice Imperial Spear milik Zhao Feng yang sedang tidur. Senjata kelas bumi kamu juga punya. Ekspresi Lu Tianyi berubah secara dramatis saat tubuhnya menjadi dingin. Saat Ice Imperial Spear muncul, aura kekaisaran kuno yang dingin membekukan udara, dan bahkan Skytooth Wolf Moon Blade-nya mulai bergetar dengan gelisah. Ice Imperial Spear, apakah itu senjata warisan kelas bumi? Tiga alam dewa kekosongan menatap tombak kekaisaran es Zhao Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka tahu sejarah dan latar belakang Ice Imperial Spear. Di dalam ngarai misterius, aura dari dua senjata kelas bumi bentrok satu sama lain di udara. Niat Kaisar Es, pergi. Zhao Feng merasakan kekuatan garis keturunan dan sumber roh sejatinya terkuras dengan sangat cepat. Tombak kekaisaran es miliknya seperti lubang tanpa dasar. Zhao Feng mendorong, dan tombak kekaisaran es memancar dengan cahaya dingin saat melesat ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya langsung membeku, dan hawa dingin terlarang menyebar sejauh 10 mil. Pada saat itu, Lu Tianyi dan bahkan pohon menjulang Yao menjadi kaku saat mereka tertutup lapisan es. Lu Tianyi berhasil mengayunkan Skytooth Wolf Moon Blade-nya, menyebabkan kepala serigala ungu merah berbenturan dengan hawa dingin. Namun, semua yang bertemu dengan Ice Imperial Spear membeku. Sayap angin dan petir mengepak dan Zhao Feng bergeser 100 yard untuk menghindari benturan kekuatan. Meskipun dia berhasil menghindari serangan itu, dia masih terkena gelombang kejut dan memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memutih. Meskipun aku bisa menggunakan tombak kekaisaran es, kultivasi True Lord Rank-ku agak terlalu rendah. Riak air mengelilingi Zhao Feng saat dia mulai pulih. Di sisi lain, situasi Lu Tianyi jauh lebih buruk. Dia menghadapi bentrokan dua senjata tingkat bumi secara langsung. Tubuhnya bergoyang dan darah menetes dari mulutnya, yang segera membeku. Lu Tianyi tersesat. Tengkorak emas menghela nafas. Raja Iblis yang dikelilingi kabut hitam juga menggelengkan kepalanya. Setelah kehilangan lengan dan kekuatan hidupnya terkikis oleh kilat ungu, nyawa Lu Tianyi sekarang dipertaruhkan. Tianyi tidak kalah dalam hal kekuatan, dia terlalu gegabah. Dewi Bibi Sein Moon menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak setuju dengan dua lainnya, tetapi dia tidak memiliki banyak kekhawatiran di wajahnya. Lu Tianyi, kamu kalah. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar, dan tombak kekaisaran es di tangannya seperti lautan, tak terbatas dan tak terbatas. Zhao Feng, jadi bagaimana jika kamu mengalahkanku dengan penyergapan? Lu Tianyi menggertakkan giginya dan menggunakan kekuatan sejatinya untuk menekan luka-lukanya. Ejekan muncul di wajah Zhao Feng saat dia mendengar kutukan Lu Tianyi. Dia terlalu meremehkan untuk menjelaskan. Lu Tianyi kalah karena 3 alasan. Pertama, dia diserang oleh Zhao Feng dan raksasa batu secara bersamaan. Rasanya seperti menghadapi dua penguasa sekaligus. Yang kedua adalah dia meremehkan serangan Zhao Feng. Zhao Feng memotong salah satu lengan Lu Tianyi tepat di awal, sangat mengurangi kekuatan pertempurannya. Alasan terakhir adalah tombak kekaisaran es. Meskipun mereka berdua memiliki senjata kelas bumi, tombak kekaisaran es Zhao Feng adalah senjata warisan yang lebih unik, yang menekan senjata kelas bumi Lu Tianyi. Semua faktor ini berkontribusi pada kekalahan Lu Tianyi. Lu Tianyi, kekalahan berarti kekalahan. Apakah raksasa batu itu bukan bagian dari kekuatan Zhao Feng? Apakah kontrol bukan bagian dari kekuatan? Suara seorang wanita terdengar di udara. Itu berasal dari roh parsial Sein Ungu. Lu Tianyi terdiam, dan wajahnya menjadi putih dan merah. Memang, raksasa batu telah dikendalikan oleh Zhao Feng, dan itu adalah kemampuan garis keturunannya. Apakah penjinak binatang buas tidak diizinkan menggunakan binatang buas mereka dalam pertarungan? Mata surga Zhao Feng juga datang pada saat yang tepat. Itu bisa muncul di mana saja dan juga merupakan bagian dari kekuatan Zhao Feng. Semua itu tidak luput dari mata Purple Saint Partial Spirit. Karena itu bahkan roh parsial Sein Ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan mengejek Lu Tianyi setelah mendengar apa yang dia katakan. Lu Tianyi, aku bukan lawanmu secara langsung,
Tapi sayangnya, ini adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Kekuatan pertempuran Lu Tianyi memang menakutkan. Bahkan dia dan pemimpin divisi kerangka mungkin bukan tandingannya. Selanjutnya, tombak kekaisaran es hanya bisa muncul untuk waktu yang singkat. Mundur. Wajah Lu Tianyi dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya emas dan dia melesat ke kejauhan. Meskipun saya terluka parah, saya hanya perlu menemukan Penatua Sui Yun dan dia akan dapat menyembuhkan saya dengan cepat dengan keahliannya. Pikir Lu Tianyi. Dia sangat tidak mengundurkan diri. Dia jauh lebih kuat namun kalah dari True Lord Reng. Dia tidak bisa menerimanya. Kamu ingin lari. Sayap angin dan petir di belakang Zhao Feng mengepak saat dia mengejar Lu Tianyi. Dalam hal kecepatan Zhao Feng sudah sedikit lebih cepat dari Lu Tianyi, dan yang terakhir terluka parah. Bagaimanapun, energi mentalnya telah menyentuh tingkat penguasa dan dia memiliki sayap angin dan petir, sedangkan Lu Tianyi dalam kondisi yang mengerikan. Api mata petir angin. Tebasan penusuk mata Azure. Zhao Feng menggunakan dua teknik kuat ini dan mengirim Lu Tianyi berputar-putar ke tanah. Tianyi, tunggu. Lebih dari selusin mil jauhnya, Penatua Sui Yun memimpin Ye Yanyu dan Zhuang Waner ke arah Lu Tianyi. Sangat terlambat. Zhao Feng telah menyingkirkan tombak kekaisaran es, dan Lu Tianyi setengah berlutut di tanah. Dia terluka parah dan auranya lemah. Kekuatan pertempurannya hanya 20-30% dari puncaknya. Dalam keadaan itu, Zhao Feng yakin bahwa, bahkan tanpa garis keturunan dan tombak kekaisaran es, dia bisa membunuh Lu Tianyi. Zhao Feng, orang yang akan mati, adalah kamu. Lu Tianyi menggertakkan giginya dan mengeluarkan benda giok emas yang samar. Begitu itu muncul, perasaan seperti jiwa yang tak terlihat muncul, dan jantung Zhao Feng melonjak. Perlindungan Dewa Kosong. Lu Tianyi menjentikkan slip batu giok dan sosok berjubah emas muncul di belakangnya. Udara langsung dipenuhi dengan aura yang tak tertandingi. Pada saat ini, Zhao Feng, pemimpin divisi kerangka di 10.000 mutiara hantu, dan bahkan Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya merasakan tekanan pada jiwa mereka. Void Perlindungan Dewa. Lu Tianyi memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Sosok berjubah emas itu tampaknya adalah Raja Rilem Dewa Kekosongan terkuat di Sekte Spiritual Bulan Murni, Dewa Bela Diri Jin Huang. Para ahli yang menonton di dunia luar berdiskusi, dan kerangka emas dan Raja Iblis saling memandang dengan heran. Senyum muncul di wajah Dewi Sein Moon Bibi. Meskipun Lu Tianyi kuat, dia tidak terlalu berpengalaman. Bagaimana mungkin Dewi Sein Moon Bibi tidak tahu itu? Meski begitu, dia masih memutuskan untuk memilih Lu Tianyi sebagai pemimpin kelompok kedua. Senjata kelas bumi yang lengkap adalah kartu tersembunyi Lu Tianyi sementara perlindungan Dewa Void adalah penyelamat hidupnya. Perlindungan Dewa Kekosongan ini lebih kuat dari kebanyakan yang lain dan dapat langsung membunuh alam inti asal kecil. Lebih jauh lagi, Zhao Feng hanya memiliki kekuatan tempur seorang penguasa, dia sebenarnya bukan satu. Senyum Sein Moon Bibi Dewi menjadi lebih besar. Tepat saat ini, perlindungan naga giok. Zhao Feng mencibir dingin saat dia mengeluarkan naga giok. Dengan retakan, seekor naga kuno yang mengaum muncul. Raungan yang dalam dari naga sejati kuno bergema di langit. Sosok naga sepertinya mengesampingkan langit dan bumi. Apa? Ekspresi para penonton dan Dewi Bibi Sein Moon membeku. Itu adalah perlindungan Dewa Kekosongan yang terbuat dari esensi darah naga sejati kuno. Begitu naga sejati kuno matang, kekuatan pertempuran mereka dengan mudah melampaui Void God Realm Kings lainnya. Banyak dari 3 sekte yang berpengetahuan. Boom! Kedua kekuatan itu bentrok, menyebabkan dimensi bergetar. Hanya dalam setengah napas, naga itu melahap sosok berjubah emas itu. Tidak baik. Ekspresi Lu Tianyi abu-abu seperti abu. Dia tidak berpikir Zhao Feng juga akan memiliki perlindungan Dewa Kekosongan yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Bam! Lu Tianyi dengan cepat mundur, tetapi dia masih diledakkan beberapa mil oleh perlindungan naga giok. Hidup atau matinya tidak diketahui. Tianyi, Penatua Sui Yun melintas di udara dan mengelilingi tubuh Lu Tianyi dengan lapisan air. Ye Yanyu dan Zhuang Waner segera mengikuti dan berdiri di kiri dan kanannya saat mereka melihat ke arah Zhao Feng. ZZZ. Kabut gelap menyebar ke seluruh udara. 38 mayat hantu terkutuk dan kerangka emas dan perak muncul. Pemimpin divisi kerangka akhirnya keluar dari mutiara 10.000 hantu lagi. Itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Zhao Feng sendiri mengalahkan seluruh kelompok kedua dari 3 sekte. Mengirim kegagalan. Di reruntuhan Sein Ungu, bentrokan antara kelompok Zhao Feng dan Lu Tianyi akhirnya berakhir. Tubuh Lu Tianyi membeku, dan tidak ada lagi aura kehidupan yang datang darinya. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak jauh dari itu. Satu-satunya dari kelompok Lu Tianyi yang tidak terluka adalah Zhuang Waner. Di dunia luar, para ahli yang menyaksikan dari 3 sekte memiliki ekspresi terkejut.
Tidak hanya Lu Tianyi yang kuat, dia juga memiliki gerakan membunuh yang kuat, tetapi dia ditekan oleh Zhao Feng dari awal hingga akhir. Faktanya, ini adalah kedua kalinya Lu Tianyi dikalahkan oleh Zhao Feng. Terakhir kali, dia membutuhkan Void God Realm King untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, 3 alam dewa kekosongan jatuh ke dalam keheningan. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa rencana mereka untuk mengambil reruntuhan Sein Ungu akan dihancurkan oleh True Lord Rank yang sangat sedikit. Kabut gelap mengembun di udara dan mulai mengikis segalanya dalam jarak 1 atau 2 mil dengan kutukannya. ZZ, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan perlahan-lahan mendorong arai terkutuk mayat hantu ke arah Penatua Sui Yun dan kawan-kawan. Penatua Sui Yun pergi untuk menyelamatkan Lu Tianyi dan mengeluarkan mutiara air hijau yang jatuh. Weng! Lapisan air membentuk perbatasan air langit hijau dan memblokir kekuatan Ghost Course Curse Array. Pada saat yang sama, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er mengeluarkan senjata kelas bumi mereka yang compang camping. Aura mereka sangat kuat dan kekuatan tempur mereka hampir mendekati Sovereign. Merusak. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya menghancurkan kekuatan apapun dari arai terkutuk mayat hantu yang mendekati mereka. Kekuatan pertempuran gabungan mereka benar-benar sebanding dengan penguasa, dan mereka bahkan akan dapat bertukar beberapa pukulan dengan Lu Tianyi di puncaknya. Pelacur itu belum pulih sepenuhnya, dan kedua bocah itu bukanlah ancaman. Pemimpin divisi kerangka menunggu perintah Zhao Feng. 38 mayat hantu terkutuk membentuk barisan dan, setelah menyerap esensi darah dari binatang yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin divisi kerangka bisa menghancurkan penguasa normal dengannya. Hati-hati, Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya waspada, dan Penatua sangat gelisah. Di satu sisi, ada kekuatan Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka, dan di sisi lain, luka Lu Tianyi lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bahkan dia tidak merasa yakin bahwa dia bisa menyembuhkannya. Namun, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mundur, Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Detik berikutnya, sayap angin dan petir mengepak dan Zhao Feng menghilang. Pemimpin divisi kerangka juga menghilang pada saat yang sama. Hilang. Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya saling memandang dengan heran. Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er tidak mengerti. Zhao Feng memiliki keuntungan. Kenapa dia tidak mengejarnya? Penatua Sui Yun menghela nafas. Kekuatan pemuda berambut biru itu telah mencapai tingkat yang bahkan dia waspadai. Dia bisa mengendalikan binatang Sovereign, dan dia memiliki senjata kelas bumi, budak Sovereign, dan arai terkutuk mayat hantu. Dan hal yang paling merepotkan adalah garis keturunan matanya. Di sisi lain, Zhao Feng mendarat di ngarai misterius. Tuan, anak-anak ayam itu dalam kondisi lemah sekarang. Jika kita tidak menyerang sekarang dan dia menyelamatkan Lu Tianyi. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan enggan dari dalam 10.000 mutiara hantu. Sekarang bukan waktu yang tepat. Siapa yang tahu jika mereka masih memiliki gerakan membunuh yang mirip dengan Void God Protection. Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er keduanya adalah murid dari alam dewa kekosongan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan hati pemimpin divisi kerangka berkedut setelah mendengar itu. Itu tahu betapa menakutkannya perlindungan Dewa Void itu. Bahkan ketika berada di puncaknya, itu akan terluka parah jika tidak terbunuh jika terkena Void God Protection. Selain itu, perlindungan naga giok Zhao Feng rusak. Bahkan jika hanya satu dari ketiganya yang memiliki Void God Protection, situasinya akan mengerikan. Adapun Lu Tianyi, organnya telah hancur dan kekuatan hidupnya hampir berkedip. Bahkan jiwanya sedang tidur, kata Zhao Feng. Mata spiritual Tuhannya telah memindai tubuh Lu Tianyi, jadi Zhao Feng tahu situasinya bahkan lebih baik daripada Penatua Sui Yun. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin divisi kerangka tampaknya berpikir. Seret keluar, sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng, reruntuhan Sein Ungu adalah wilayah kita. Kita bisa menjadi lebih kuat di sini, sementara mereka harus menghabiskan banyak upaya untuk bergerak satu langkah. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendarat kembali ke pohon Yao yang menjulang dan mulai menyembuhkannya. Ada banyak harta karun di reruntuhan Sein Ungu, jadi tidak sulit untuk memperbaiki cedera pohon menjulang Yao. Namun, tugas terpentingnya saat ini adalah memperbaiki lubang dimensional. Pemimpin divisi kerangka dengan cepat mulai membuat mayat hantu terkutuk di 10.000 mutiara hantu. Di waktu luangnya, Zhao Feng kadang-kadang mengganggu Penatua Sui Yun dan teman-temannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu, dan setengah dari 100 mayat telah disempurnakan. Di sisi lain, Penatua Sui Yun harus terus berlari dari mata surga Zhao Feng, dan Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er berada dalam situasi putus asa beberapa kali. Jika bukan karena Penatua Sui Yun, keduanya pasti sudah mati berabad-abad yang lalu. Zhao Feng lebih waspada dan terganggu oleh Penatua Sui Yun. Di matanya, dia lebih merepotkan daripada Lu Tianyi.
Dia memiliki pertahanan yang kuat dan dapat dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dan yang lainnya dengan sangat cepat. Selama dia tidak terbunuh, tidak peduli seberapa parah lukanya yang lain, mereka bisa pulih. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Lu Tianyi belum bangun, auranya menjadi lebih stabil. Zhao Feng harus mengakui bahwa dia telah meremehkan metode Penatua Sui Yun. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya salahnya. Jika dia tahu bahwa Penatua Sui Yun terkenal bahkan di ketiga sekte karena kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan meremehkannya. Saudara Zhao Feng, 3 lubang besar hampir sepenuhnya diperbaiki. Bahkan ngarainya sudah 90% diperbaiki. Suara Zhao Yufei terdengar. Dia sekarang setengah pemilik dari reruntuhan Sein Ungu dan bisa merasakan dimensi dengan sangat baik. Zhao Feng, kendalimu atas situasi ini sangat kuat. 3 sekte hanya memiliki peluang 30% paling banyak untuk membuka lubang spasial lainnya. Roh parsial Sein Ungu memuji. Bahkan ketika 2 kelompok pertama datang, Zhao Feng fokus memperbaiki lubang dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengejarnya. Matanya menatap ke depan. Menghentikan 3 sekte memasuki reruntuhan adalah masalah kritis. 2 hari kemudian, Zhao Feng sekali lagi merasakan gangguan di luar angkasa saat dia duduk di pohon Yao yang menjulang. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Tampaknya tidak mengandung cukup energi. Karena lubangnya diperbaiki, ruangnya lebih kuat, sehingga kesulitan membuka lubang spasial meningkat drastis. Kabar baik, 3 sekte tidak berhasil. Roh parsial Sein Ungu berkata, membiarkan Zhao Yufei dan pemimpin divisi kerangka keduanya menghela nafas. Senyum muncul di mulut Zhao Feng. Dia telah menyerah membunuh Penatua Sui Yun dan teman-temannya untuk ini. Jadi, ini rencana Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa tidak mengagumi Zhao Feng. Dia tidak peduli dengan kemenangan sesaat dan berhasil menghentikan 3 sekte mengirim orang lagi. Seiring berjalannya waktu, tingkat keberhasilan dari 3 sekte yang mengirim lebih banyak orang akan menjadi semakin kecil, dan pada akhirnya, peluangnya akan mendekati 0. Bahkan jika Lu Tianyi pulih, dia bukan ancaman lagi. Tanpa dukungan lagi, kita bisa menutup pintu dan mengalahkan Guk-Guk sekarang. Senyum Zhao Feng menjadi lebih besar. Dapat dikatakan bahwa bentrokan antara 3 sekte dan dirinya akan segera berakhir. Kemenangan hampir sepenuhnya diputuskan. Di dunia luar, di atas pegunungan. Tuanku, ketiga kalinya membuka lubang spasial telah mengakibatkan kegagalan. Grandmaster Yin Kong menghela nafas tak berdaya, tapi dia tidak terkejut. Sangat sulit untuk membukanya untuk ketiga kalinya dan dia mengharapkan kegagalan. Pada saat ini, semua orang terdiam. 3 alam dewa kekosongan tidak bergerak, dan penguasa tidak berani membuat suara. Grandmaster Yin Kong, apakah tidak ada harapan sama sekali? Dewi Bulan Suci Bibi memecah kesunyian. Selama roh parsial Sein Ungu tidak mati, harapan untuk menciptakan lubang spasial selama 2 atau 3 tahun ke depan sangat rendah. Tentu saja, kita masih bisa mengirim 1 orang lagi kali ini, tetapi kemungkinan kematiannya melebihi 99%. Grandmaster Yin Kong berkata dengan muram. Lebih dari 99% kemungkinan kematian. Orang-orang yang hadir menggelengkan kepala. Apakah ada metode untuk menurunkan peluang itu? Dewi Bibi Sein Moon tidak menyerah. Jika mereka bisa mengirim 1 orang lagi saja, mereka bisa membalikkan keadaan. Dia tidak bisa tidak peduli dengan Lu Tianyi, Ye Yanyu, dan teman-temannya. Ye Yanyu bahkan adalah murid pribadinya. Jika ada seseorang yang berbakat dalam hukum luar angkasa yang juga siap membayar mahal, mereka memiliki peluang 60-70% untuk memasuki reruntuhan Sein Ungu. Grandmaster Yin Kong tersenyum tipis. Khusus dalam hukum tata ruang. Semua orang di gunung saling memandang. Tidak ada calon yang cocok. Sua, tatapan kelompok itu segera mendarat di Grandmaster Yin Kong, dan mata dari 3 alam dewa kekosongan menyala. Grandmaster Yin Kong memiliki garis keturunan mata spasial dan, sebagai salah satu dari 4 Grandmaster Arai, adalah seorang sovereign sendiri. Tidak ada yang meragukan kekuatan dan keahliannya. Grandmaster Yin Kong tetap tenang di depan semua tatapan mereka. Grandmaster Yin Kong, apa kebutuhanmu? Dewi Sein Moon Bibi bertanya. Saya hanya punya 1 persyaratan, berikan Zhao Feng kepada saya setelah itu. 9 tulang yin yang mematikan. 3 hari kemudian, di reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng menerima kabar buruk. Lu Tianyi sudah bangun. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat rambut birunya tertiup angin. Meskipun dia siap untuk hal seperti ini, dia tidak berpikir bahwa Lu Tianyi akan bangun begitu cepat. Dengan kekuatan pertempuran Lu Tianyi dan Penatua Sui Yun mendukungnya, bahkan Zhao Feng akan waspada. Sua, Zhao Feng menggunakan mata surga dan segera melihat Lu Tianyi disembuhkan oleh Penatua Sui Yun. Seolah merasakan sesuatu, sebuah penghalang muncul di sekitar Penatua Sui Yun. Zhao Feng melirik ke arah Lu Tianyi dan menemukan bahwa dia sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Setelah mengembalikan kesadarannya kembali ke ngarai misterius,
alisnya berkerut, kemampuan penyembuhan Elder Sui Yun terlalu kuat. Akan sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, ada juga Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Kombinasi keduanya sebanding dengan Sovereign. Penatua Sui Yun dipilih karena stabilitasnya, dan kenyataan telah membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang baik. Jika itu adalah Sovereign normal, bukan dia, mereka akan dibunuh berkali-kali oleh Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka. Jika Lu Tianyi pulih ke kekuatan puncaknya, segalanya akan sangat merepotkan kecuali rencana 100 mayat selesai. Pemimpin divisi kerangka berkata, hanya setengah dari rencana 100 mayat yang telah diselesaikan, tetapi dengan pemimpin divisi kerangka yang mengelola susunannya, seharusnya tidak ada banyak lawan di alam inti asal kecil yang bisa melawannya. Setidaknya tidak akan banyak masalah untuk bertarung dengan Penatua Sui Yun. 2 atau 3 bulan lagi diperlukan untuk menyelesaikan pemurnian 100 mayat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Setelah rencana 100 mayat selesai, dia dapat dengan mudah membunuh seorang penguasa, tetapi tujuan itu tidak akan dapat dicapai untuk sementara waktu. Ada satu cara kita bisa meningkatkan kekuatan tempur kita, tapi itu membutuhkan bantuan dari luar. Mata Zhao Feng berkedip. Bantuan dari luar. Roh parsial Sein Ungu mengerti. Bantuan dari luar apa? Pemimpin divisi kerangka tidak mengerti. Setengah hari kemudian, di tengah ngarai misterius, Weng, kabut melamun muncul saat istana berharga ungu Sein turun dari langit. Sua, Zhao Feng melangkah ke lantai 3 istana berharga. Orang suci ungu senior, apakah ada senjata kelas bumi yang cocok untuk itu? Zhao Feng menunjuk ke arah pemimpin divisi kerangka. Senjata kelas bumi. Saya, mulut pemimpin divisi kerangka itu melebar karena terkejut. Ada 3 senjata kelas bumi yang normal. Biarkan ia memilih satu dan mencobanya. Roh parsial Sein Ungu melambaikan tangannya dan 3 bola cahaya melayang ke arah pemimpin divisi kerangka. Maksudmu aku bisa memilih senjata kelas bumi? Pemimpin divisi kerangka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Senjata kelas bumi. Mereka adalah senjata legendaris di benua bunga Azure. Salah satu alasan mengapa itu selalu ditekan adalah karena tidak memiliki senjata kelas bumi. Jika ada, kekuatan pemimpin divisi kerangka akan meningkat secara dramatis. Beberapa saat kemudian, pemimpin divisi kerangka mengkonfirmasi pilihannya. Itu adalah tulang perak gelap, panjangnya sekitar 3 yard dan sangat tajam. 9 tulang yin mematikan senjata kelas bumi. Sangat cocok untuk mereka yang berkultivasi dao penguatan tulang. Tulang ini dapat digabungkan menjadi tulang pengguna dan meningkatkan kekuatan dan pertahanan mereka. Saat menyerang, aura keganasan bisa menyerang jiwa lawan. Semakin banyak makhluk yang terbunuh olehnya, semakin kuat aura keganasannya. Roh parsial Sein Ungu merangkum spesialisasi senjata. Pemimpin divisi kerangka menyukai 9 tulang yin yang mematikan, dan itu cocok untuk itu. 1 jam kemudian, 9 tulang yin mematikan telah bergabung ke dalam tubuh emas dan perak pemimpin divisi kerangka. Tubuh pemimpin divisi kerangka menjadi lebih gelap dan mengeluarkan aura yang lebih kuat. Hahaha, itu memang layak menjadi senjata kelas bumi. Bahkan jika aku tidak menggunakan senjata itu sendiri, kekuatan tempurku telah meningkat banyak. Pemimpin divisi kerangka diliputi oleh kegembiraan. Kultivasi selama 100 tahun tidak memberikan peningkatan sebanyak senjata yang satu ini. 3 hari kemudian, pemimpin divisi kerangka akhirnya terbiasa menggunakan 9 tulang yin yang mematikan. Tulang itu sangat cocok untuk itu, hampir seolah-olah tulang itu dibuat khusus untuk itu. Tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan diri dengan senjata barunya. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan Lu Tianyi pulih. Zhao Feng tidak menunggu lebih lama lagi. Pada hari itu, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka menemukan tempat penyembuhan Lu Tianyi dan kawan-kawan. Sebelum pertempuran, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengendalikan beberapa gerombolan binatang buas di dekatnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Penatua Sui Yun dan kawan-kawan. Boom! Gua tempat Penatua Sui Yun dan teman-temannya berada segera dikuasai oleh binatang buas. Arai terkutuk mayat hantu. Zhao Feng mengibarkan bendera dan kabut mengelilingi area seluas 2 mil. Kali ini, Zhao Feng mengendalikan arai kutukan mayat hantu sendiri dan mengatur waktunya dengan sempurna. Seketika Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya membunuh gelombang binatang buas, mereka jatuh ke dalam arai terkutuk hantu mayat Zhao Feng. 50 mayat hantu terkutuk, suasana kematian, dan kekuatan kutukan sudah cukup untuk mengubah alam inti asal setengah langkah yang normal menjadi genangan darah. Perbatasan air langit hijau. Elder Sui Yun mengeluarkan Green Water Valen Pearl dan membentuk penghalang pertahanan. Namun, kekuatan Ghost Corsairs Arai lebih kuat dari sebelumnya, jadi sebagian dari kekuatan kutukan masih meresap. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu di dalam perbatasan air langit hijau keduanya mendengus. Senjata kelas bumi mereka yang tidak lengkap mampu memblokirnya untuk sementara waktu, tetapi Lu Tianyi sangat lemah dan erosi kutukan membuat wajahnya menjadi pucat pasi. Senjata kelas bumi, 9 tulang yin yang mematikan.
Pemimpin divisi kerangka menikam, dan tulang kematian menghantam perbatasan air langit hijau. Retakan. Perbatasan air langit hijau bergetar dan retakan mulai muncul. Kekuatan arai terkutuk mayat hantu dan 9 tulang yin mematikan langsung menyerbu masuk. Yang pertama melahap kehidupan sementara yang terakhir mengandung kekuatan mengerikan yang menghancurkan kehidupan. Hanya dalam beberapa napas, perbatasan air langit hijau menjadi redup. Selain Penatua Suiyun, yang lainnya semuanya terluka. Hehe, senjata kelas bumi benar-benar membuat perbedaan besar. Zhao Feng tersenyum. Meskipun dia memiliki tombak kekaisaran es, kultivasinya belum mencapai alam inti asal sehingga dia tidak bisa mempertahankannya lama. Di sisi lain, pemimpin divisi kerangka adalah penguasa yang tepat. Selain itu, 9 tulang yin mematikan dan arai terkutuk mayat hantu saling mendukung. Sosok tulang tajam terus menusuk di perbatasan air langit hijau dan menusuknya dengan setiap serangan. Penatua Suiyun bertahan sementara Lu Tianyi dan 2 lainnya juga berjuang. Pemimpin divisi kerangka ingin menyerang beberapa kali tetapi dihentikan oleh Zhao Feng, karena dia khawatir setidaknya salah satu dari mereka mungkin memiliki perlindungan dewa kekosongan atau yang serupa. Berada di dalam arai kutukan mayat hantu, mereka memiliki penghalang pertahanan yang kuat yang sebagian dapat memblokir kekuatan dari perlindungan dewa Void. Zhao Feng ini terlalu tenang dan waspada. Penatua Suiyun mengertakkan gigi. Dia masih memiliki teknik rahasia yang kuat yang hampir sekuat Void God Protection. Zhuang Wan'er memiliki perlindungan dewa kekosongan, dan meskipun Ye Yanyu tidak memilikinya kali ini, dia memiliki metode untuk melarikan diri. Namun, meskipun Zhao Feng memiliki keuntungan, dia masih menggunakan arai terkutuk mayat hantu untuk perlahan-lahan mendorong ke depan. Seiring berjalannya waktu, tubuh Penatua Suiyun dan teman-temannya menjadi lemah. Tubuh Penatua Suiyun hampir sepenuhnya sembuh, tetapi setelah terus-menerus terganggu oleh Zhao Feng dan harus menyembuhkan Lu Tianyi dan kawan-kawan, dia hanya memiliki 60-70% yuan Qi-nya. Lu Tianyi sangat lemah dan hanya memiliki 30% kekuatan tempurnya. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu tidak jauh lebih baik. Saat arai terkutuk mayat hantu dan 9 tulang yin mematikan terus mengikis mereka, kekuatan mereka menurun. Akhirnya, 1 jam kemudian, keempatnya mulai berlari. Kejar mereka. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka mengikuti. Setelah mereka mengejar mereka, Zhao Feng sesekali akan mengendalikan gerombolan binatang buas di dekatnya untuk memblokir mereka. 4 jam kemudian, Zhao Feng berhasil memaksa Penatua Suiyun dan rekan-rekannya putus asa. Di depan mereka ada kabut ungu samar. Mereka telah mencapai tepi reruntuhan Sein Ungu. Tidak ada tempat tersisa untuk melarikan diri. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka saling memandang dan tersenyum. Mereka memiliki keunggulan mutlak. Karena mereka waspada terhadap gerakan tersembunyi kelompok itu, mereka tidak menyerang dengan paksa dan malah terus menghabiskan yuan Qi mereka. Jika kita tidak mendapatkan dukungan, kita akan mati di sini. Zhuang Wan'er khawatir. Meskipun dia memiliki Void God Protection, itu adalah item sekali pakai. Selanjutnya, perlindungan Dewa Void hanya bisa melukai atau membunuh penguasa secara langsung. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sangat berhati-hati dan bersembunyi di arai terkutuk mayat hantu. Membunuh mereka berdua sekaligus akan sangat sulit. Zhao Feng, 3 sekte baru saja mencoba membuka lubang spasial lagi, tetapi gagal. Suara Purple Sein Partial Spirit terdengar. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas dan tersenyum. Tidak baik, ada seorang ahli yang berspesialisasi dalam hukum spasial yang melewati lubang spasial yang retak dan memasuki reruntuhan Sein Ungu. Suara panik terdengar. Pada saat yang sama, seorang pemuda bermata perak muncul di tengah ngarai misterius. Di belakangnya, retakan kecil berwarna perak di udara menghilang. Biasanya, lubang sekecil itu tidak akan bisa memuat manusia melaluinya, tapi pemuda misterius bermata perak ini telah melanggar norma. Musuh yang mengerikan. Di dalam ngarai misterius, seorang pemuda bermata perak keluar dari lubang spasial. Memang layak menjadi Grandmaster Arai. Rupanya, garis keturunan mata Grandmaster Yin Kong terkait dengan mata luar angkasa, salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Para penonton di dunia luar menghela nafas. Pemuda bermata perak itu adalah Grandmaster Yin Kong. Setengah dari kekuatan garis keturunanku diperlukan untuk menstabilkan lubang spasial, tapi ini sudah cukup. Grandmaster Yin Kong bergumam pada dirinya sendiri. Pada waktu bersamaan, Eye of Heaven yang setengah transparan muncul di langit tepat di atas kepala Grandmaster Yin Kong. Hehe, menarik. Aku tidak percaya ada garis keturunan mata yang begitu kuat selain dari garis keturunan 8 mata Dewa Agung. Teknik ini telah bergabung ke luar angkasa. Grandmaster Yin Kong mengungkapkan pandangan tertarik ketika dia melihat mata surga. Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman saat dia melihat ke bawah dari langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang memahami mata surga dengan sangat baik. Jadi, kamu Zhao Feng. Grandmaster Yin Kong tidak menyerang, dia hanya memeriksa mata surga.
Mungkin dia mengerti bahwa menyerang mata surga tidak ada gunanya, atau mungkin dia punya niat lain. Zhao Feng tidak menanggapi. Retakan, bumi bergetar dan aura kuno keluar dari tanah. Kekuatan hisap yang sangat besar datang dari celah. Bam! Raksasa batu menyerbu keluar dari tanah dan meninju ke arah Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong merasakan udara di sekitarnya menjadi berat. Dengan kekuatan hisap yang mengerikan di atas penyergapan, bahkan alam inti asal kecil tidak akan bisa menghindari serangan ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok Grandmaster Yin Kong tiba-tiba terbelah dua, dan separuh lainnya muncul di belakang raksasa itu. Seolah-olah pintu tak terlihat telah terbuka di luar angkasa, dan Grandmaster Yin Kong sedang melangkah melewatinya. Tinju raksasa batu itu meleset, dan Grandmaster Yin Kong muncul di belakang tubuh raksasa batu itu. Tidak ada tanda-tanda persiapan apapun, dia muncul begitu saja. Jadi, ini adalah seseorang yang berspesialisasi dalam hukum luar angkasa. Gerakan Grandmaster Yin Kong jelas mengandung hukum ruang, dan bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng mengalami kesulitan melihat apa yang terjadi. Lebih jauh lagi, bahkan jika Zhao Feng bisa memahami teori di baliknya, akan sulit baginya untuk menyalinnya karena dia tidak berbakat dalam hukum luar angkasa. Karena hal inilah Grandmaster Yin Kong dapat memasuki reruntuhan Sein Ungu. Gelombang pedang spasial void. Mata Grandmaster Yin Kong berkilauan dengan perak saat dia mengusap tangannya. Detik berikutnya, riak perak samar melewati area di sekitar raksasa batu itu. Raksasa batu meraung saat riak perak melewati tubuhnya. Bam, 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 raksasa batu mulai retak, dan lapisan batu jatuh dari tubuhnya. Hanya dalam 1 atau 2 napas, raksasa batu itu memiliki ratusan retakan. Serangan yang aneh. Zhao Feng menekan keterkejutan di hatinya. Sepertinya garis perak samar telah memotong tubuh raksasa batu itu dan, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, ia tidak memiliki perlawanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Beberapa napas kemudian, celepuk, tubuh raksasa batu itu jatuh ke tanah berkeping-keping. Para ahli di dunia luar yang menonton menarik napas dingin. Grandmaster Yin Kong ini terlalu menakutkan. Raksasa batu adalah ras kuno dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan Great Origin Core Realms tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. The Sovereigns dari 3 sekte memiliki ekspresi bingung. Jelas bahwa kekuatan Grandmaster Yin Kong membuat 3 alam dewa kekosongan bahagia. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia mengabaikan pertahanannya dan langsung mengalahkan raksasa batu itu. Hati Zhao Feng bergetar. Penatua Sui Yun dan Lu Tianyi lebih kuat dari penguasa biasa, tetapi mereka bukan apa-apa di depan Grandmaster Yin Kong. Setelah membunuh raksasa batu itu, Grandmaster Yin Kong bertepuk tangan dan meninggalkan ngarai misterius itu. Afterimages tertinggal saat Grandmaster Yin Kong melintas di udara. Setiap langkahnya akan membawanya setidaknya 1 atau 2 mil, dan dia berjalan dengan percaya diri. Penghancuran ungu, tebasan penusuk mata azure. Mata surga di langit berkilauan dengan warna ungu samar. Bilah transparan besar yang ditutupi petir ungu samar melesat ke udara menuju Grandmaster Yin Kong. Riak perak tertinggal saat sosok Grandmaster Yin Kong muncul 2 mil jauhnya. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak menatap mata surga saat dia menghindari serangan dengan mudah. Dia menghindarinya. Hati Zhao Feng jatuh meskipun dia mengharapkan ini, karena garis keturunan matanya tidak bisa benar-benar mengunci Grandmaster Yin Kong. Tentu saja, Zhao Feng tidak tahu bahwa Grandmaster Yin Kong tidak hanya berspesialisasi dalam hukum ruang angkasa sebagai seorang kultivator, dia juga seorang spesialis dalam susunan spasial, jadi mungkin tidak ada seorang pun di antara alam inti asal yang benar-benar dapat mengunci. Pada dia, Grandmaster Yin Kong mulai mendekati lokasi Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka. Di tepi reruntuhan Sein Ungu, kekuatan Ghost Curse Array sepenuhnya menekan Penatua Sui Yun dan teman-temannya sementara tulang Yin mematikan 9 tingkat bumi mengikis mereka. Sepertinya ada beberapa bala bantuan. Penatua Sui Yun mengeluarkan token dan merasakan sesuatu darinya. Grandmaster Yin Kong berjalan ke depan dengan tangan di belakang. Dia mendekat dengan cepat. Pemimpin divisi kerangka, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Orang yang datang saat ini melebihi batas dari apa yang bisa kita lawan. Zhao Feng memberikan kendali arai terkutuk mayat hantu kepada pemimpin divisi kerangka. Aku seharusnya bisa menekan mereka untuk sementara waktu. Pemimpin divisi kerangka mengambil alih bendera hitam dan menggabungkan 9 tulang Yin mematikan ke dalam tubuhnya. Dengan 9 tulang Yin yang mematikan bergabung ke dalam tubuhnya, meskipun serangannya tidak sekuat itu, tulang itu meningkatkan pertahanannya. Ini Grandmaster Yin Kong. Ye Yanyu melihat pemuda bermata perak mendekat. Grandmaster Yin Kong benar-benar datang ke reruntuhan secara pribadi. Sepertinya kita selamat. Penatua Sui Yun mengungkapkan senyum dan semua orang menghela nafas. Bagaimanapun, Grandmaster Yin Kong adalah salah satu dari 4 Grandmaster dan penguasa yang berspesialisasi dalam hukum tata ruang.
Menurut apa yang Penatua Sui Yun ketahui, setiap salah satu dari 4 susunan Grandmaster melampaui penguasa normal dalam hal kekuatan pertempuran. Salah satu dari keempatnya bahkan adalah Void God Realm. Sua, Grandmaster Yin Kong dengan cepat tiba di medan perang. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka menekan 4 sendirian sementara Zhao Feng mulai memeriksa Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong, selamatkan kami. Zhuang Wan'er berteriak. Kekuatan kutukan itu melahap esensi darah mereka. Zhao Feng. Grandmaster Yin Kong memeriksa Zhao Feng sambil tersenyum, dan Zhao Feng merasa aneh. Rasanya seperti Grandmaster Yin Kong akrab dengannya. Dari permukaan, tampaknya Grandmaster Yin Kong tidak berniat menyerang Zhao Feng. Bolehkah aku tahu apa yang ingin kamu katakan? Zhao Feng tanpa ekspresi. Menyerah. Anda tidak memiliki kesempatan melawan saya. Aku hanya tertarik pada mata kirimu. Jika Anda bekerja sama, mungkin ada kesempatan bagi Anda untuk hidup. Kata Grandmaster Yin Kong. Menyerah. Jika kata ini berasal dari penguasa yang normal, Zhao Feng akan menganggapnya lucu, tetapi saat ini, ekspresinya serius. Grandmaster Yin Kong ini sangat percaya diri dan langsung. Zhao Feng mulai berpikir. Tujuan Grandmaster Yin Kong jelas. Dia menginginkan mata kiri Zhao Feng. Mustahil. Kehendak dan ketenangan Zhao Feng tidak goyah sama sekali. Sejak mata spiritual dewa bergabung dengannya, itu telah menjadi bagian dari keberadaan dan identitasnya. Tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Hasilnya sama saja. Grandmaster Yin Kong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat ke arah pemimpin divisi kerangka dengan senyum tipis. Ayo bunuh kamu dulu. Pisau tata ruang perak. Grandmaster Yin Kong melambaikan tangannya dan sebilah pedang perak samar melintas di udara. Suretak. Pemimpin divisi kerangka tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Bilah spasial perak mengiris menembus tulangnya. Tidak baik. Zhao Feng bersiap untuk membela diri dari Grandmaster Yin Kong dan tidak berpikir bahwa dia akan menyerang pemimpin divisi kerangka terlebih dahulu. Begitu Grandmaster Yin Kong membunuh pemimpin divisi kerangka, Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya akan diselamatkan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup. Tidak, pemimpin divisi kerangka merasakan bahaya yang mengancam jiwa. Tulangnya hampir tidak memiliki perlawanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Weng, itu mengedarkan kekuatan sejatinya dengan marah dan tulang-tulangnya menjadi tertutup dalam cahaya gelap. Meski begitu, hanya seperempat dari kekuatan pedang tata ruang perak yang diblokir. Tubuh tulang Yin. Pemimpin divisi kerangka berteriak ketika 9 tulang Yin mematikan di tubuhnya bersenandung dan menyebabkan tubuhnya tumbuh. Setelah menggunakan semua metode rahasianya, pemimpin divisi kerangka itu bisa hidup, tapi meski begitu, salah satu lengan kurusnya terputus. Hehe, tawa Grandmaster Yin Kong terdengar di udara. Pedang tata ruang perak. Bilah perak samar kedua dipotong ke arah kepala pemimpin divisi kerangka. Ini sudah berakhir. Pemimpin divisi kerangka merasakan momok kematian mendekat. Jangan pikirkan itu. Zhao Feng mencibir dingin saat aura kuat dilepaskan dari mata kirinya. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa mati atau Zhao Feng akan berada dalam bahaya besar. Gerakan spasial. Riak transparan terkunci pada bilah spasial perak. Pada saat itu, ruang tampak berputar dan berputar. Harga meremehkan. Sama seperti tentang pemimpin divisi kerangka akan dibunuh, Zhao Feng menggunakan teknik baru gerakan spasial. Bilah spasial perak kedua ditelan oleh pusaran air tepat saat akan mengenai pemimpin divisi kerangka. Sua, bilah perak samar menghilang. Di perbatasan air langit hijau, mata Penatua Sui Yun dan teman-temannya melotot. Pukulan kritis yang akan merenggut nyawa pemimpin divisi kerangka itu dibubarkan oleh Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Untungnya, Zhao Feng menyelamatkannya. Jika tidak ia akan mati bahkan jika ia memiliki senjata kelas bumi. Pada saat yang sama, ia menatap Zhao Feng dengan ekspresi kompleks. Saat ini, Zhao Feng tidak bisa kehilangan pemimpin divisi kerangka. Bagaimanapun, itu bisa menghentikan Elder Sui Yun, Lu Tianyi, Zhuang Wan'er, dan Ye Yanyu. Jika Zhao Feng mati, maka aku tidak akan punya harapan sama sekali. Pemimpin divisi kerangka tidak berani memiliki pikiran lain. Pada saat yang sama, saat pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Aneh, tidak ada kekuatan hukum spasial, tapi dia bisa menyingkirkan teknikku. Alis Grandmaster Yin Kong berkerut dan jantungnya tiba-tiba berkedut. Sensasi berbahaya menyelimuti tubuhnya, dan dia bahkan mencium bau aura dimensi kuno. Spasial, gerakan, pusaran air transparan dan berair muncul tepat di depan Grandmaster Yin Kong. Bilah spasial perak muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong. Arg, Grandmaster Yin Kong melolong saat darah menyembur dari tubuhnya. Apa-apa yang terjadi? Ekspresi Penatua Sui Yun, Lu Tianyi, dan teman-temannya berubah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di dunia luar, para penonton berdiskusi. Mengapa pedang itu muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong?
Apa teknik rahasia macam apa itu? Bahkan para penguasa terkejut, dan ketiga alam dewa kekosongan terlihat tidak percaya. Mereka mulai memikirkan apa yang baru saja terjadi. Pertama, bilas spasial perak kedua mengiris ke arah pemimpin divisi kerangka dan akan mengambil nyawanya. Tapi tepat pada saat itu, Zhao Feng entah bagaimana membuat bilas spasial perak menghilang. Lebih tepatnya, dia telah membawa bilas spasial perak ke dimensi lain, dimensi mata kirinya. Setelah itu, bilas spasial perak yang telah menghilang muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong dan membuatnya lengah. Grandmaster Yin Kong sedang memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Zhao Feng dan tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia akhirnya membayar harga yang mahal untuk kecerobohannya. Celepuk, tubuh Grandmaster Yin Kong jatuh ke tanah. Luka sedalam tulang memanjang dari dadanya ke kakinya. Salah satu kakinya telah dipotong. Grandmaster Yin Kong menekan rasa sakit, dan matanya penuh kebencian dan penyesalan. Jika dia tidak meremehkan lawan dan menggunakan garis keturunannya untuk merasakan gangguan di luar angkasa, dia akan memiliki 50-60% untuk menghindari serangan itu. Sayangnya, sejak awal, dia telah mondar-mandir dengan penuh kemenangan. Hehe, kamu seharusnya sangat bangga. Anda yang pertama menguji kekuatan gerakan spasial saya. Zhao Feng tertawa. Pada awalnya, dia hanya tahu cara mengambil target, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa dia bisa melepaskannya, sehingga teknik gerakan spasial ini telah bekerja sejak insiden Demonic Helvin. Bahkan sebelum Penatua Sui Yun dan rekan-rekannya masuk, Zhao Feng telah menyempurnakan gerakan tata ruang. Berat, sepertinya aku memang meremehkanmu. Mata Grandmaster Yin Kong berwarna merah darah saat dia dengan paksa menekan niat membunuhnya. Dia masih ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, tapi dia terluka parah sekarang. Sua, Grandmaster Yin Kong mengambil kakinya yang dipotong dan memasuki perbatasan air langit hijau. Grandmaster Yin Kong, Penatua Sui Yun segera pergi untuk membantunya. Grandmaster Yin Kong ini cukup pintar. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Dia masih memikirkan tentang pedang spasial perak milik Grandmaster Yin Kong. Bilas spasial perak adalah teknik garis keturunan yang bisa bergabung ke ruang angkasa sampai tingkat tertentu. Karena itulah pertahanan normal tidak bisa berbuat banyak untuk melawannya dan sulit untuk mengelak. Sayangnya, Zhao Feng tidak memiliki garis mata spasial, jadi bahkan jika dia tahu teori di baliknya, dia tidak bisa menyalinnya. Tapi itu tidak berarti bahwa Zhao Feng tidak mendapatkan keuntungan apapun darinya. Bilas spasial perak dan gerakan spasialnya sama-sama menganggap penggunaan ruang dan fokus pada ledakan. Garis keturunan anak ini sangat aneh. Dia bahkan bisa menggerakkan serangan spasial. Grandmaster Yin Kong tercengang. Pada saat ini, Penatua Sui Yun sedang menyembuhkannya dan mencoba menyambungkan kembali kakinya, tetapi bagaimana Zhao Feng bisa membiarkannya berjalan lancar? Senjata warisan kelas bumi, tombak kekaisaran es. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan garis keturunannya. Sosok tombak biru es mulai mengembun. Jika tombak kekaisaran es yang sebenarnya terbentuk, Zhao Feng percaya bahwa dia bisa menghentikan Grandmaster Yin Kong dari penyembuhan selama dia mendapat bantuan dari Ghost Course Curse Array. Pembatasan tata ruang perak. Mata Grandmaster Yin Kong mengirimkan seberkas cahaya yang mengunci Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia diikat dengan tali, tidak bisa bergerak. Sosok tombak di tangannya mulai memudar. Sungguh teknik yang mendalam. Dia membekukan ruang di sekitar Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi berseru. Istirahat. Zhao Feng berjuang tetapi menemukan bahwa bahkan berbicara itu sulit. Junior, perlawanan itu sia-sia. Pembatasan spasial perak saya membatasi seluruh ruang di area itu. Setiap makhluk hidup di daerah itu akan kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Grandmaster Yin Kong mengejek. Penatua Sui Yun hanya membutuhkan 10 napas untuk menyambungkan kembali kakinya. Meskipun dia terluka parah dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, setidaknya dia tidak perlu bertarung dengan satu kaki. Namun, setiap makhluk hidup di daerah itu akan kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Begitu kata-kata Grandmaster Yin Kong selesai. Miao Mia, seekor kucing kecil abu-abu perak seukuran telapak tangan muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Apa? Senyum Grandmaster Yin Kong membeku. Dia hanya mengatakan bahwa setiap makhluk hidup tidak akan bisa bergerak dan beberapa kucing melompat-lompat dan menamparkan wajahnya. Kucing kecil pencuri. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia tidak bisa bergerak, tetapi kucing pencuri kecil itu tidak terpengaruh. Namun, memikirkannya, kucing pencuri kecil itu memiliki kemampuan untuk masuk ke cincin interspatial orang lain. Dao pembunuhan, siluman. Murid Grandmaster Yin Kong berkontraksi saat dia memeriksa kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu menghilang, meninggalkan garis abu-abu keperakan di udara. Garis cahaya perak dan abu-abu sepertinya menembus lubang melalui pembatasan tata ruang perak, dan Zhao Feng langsung merasakan tekanannya berkurang.
Miao Mia, kucing pencuri kecil itu bermain dengan belati misterius dengan aura yang tak terduga. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap ungu biru terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan melepaskan aura destruktif. Sayap angin dan petir Zhao Feng mengepak saat dia menerobos pembatasan tata ruang perak Grandmaster Yin Kong. Kucing pencuri kecil itu menciptakan lubang di batasan tata ruang perak dan sayap angin dan petir Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melaju di udara, dan mereka mengandung kekuatan penghancur. Merusak. Zhao Feng melintas menuju perbatasan air langit hijau dan mendorong gambar tombak kekaisaran es ke dalam riak air. Untuk menghentikan Grandmaster Yin Kong pulih tepat waktu, Zhao Feng tidak meluangkan waktu untuk membentuk tombak kekaisaran es yang lengkap. Namun, bahkan sosok bayangan dari tombak kekaisaran es saja sudah cukup untuk mengancam penguasa. Maksud air dan es di dalam tombak kekaisaran es menyebabkan perbatasan air langit hijau membeku. Retakan. Pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera hitam dan memerintahkan kekuatan arai untuk menyerang saat menggunakan tangan yang lain untuk memanggil gambar tulang kelas bumi. Perbatasan air langit hijau yang beku langsung hancur. Kekuatan arai kutukan mayat hantu mulai mengikis Grandmaster Yin Kong dan teman-temannya, dan kutukan itu mengalir ke luka Grandmaster. Grandmaster Yin Kong sudah terluka parah. Menambahkan fakta bahwa kekuatan kutukan adalah lawan dari makhluk hidup, dia mulai berkeringat. Gelombang pedang spasial void. Wajah Grandmaster Yin Kong meredup saat dia mengusap tangannya. Weng! Riak hening mengalir di udara dan mengunci Zhao Feng. Langkah inilah yang membunuh raksasa batu itu. Hati Zhao Feng jatuh saat dia merasakan sensasi berbahaya. Kali ini, Grandmaster Yin Kong tidak menggunakan pedang tata ruang perak yang lemah. Teknik gerakan spasial bocah ini hanya bisa menargetkan target kecil. Serangan besar seperti ini akan berkali-kali lebih sulit untuk digerakkan. Mata Grandmaster Yin Kong berbinar. Jangkauan spatial void sword wave lebih besar, dan lebarnya 10 yard. Pertahanan Zhao Feng jauh lebih lemah daripada raksasa batu, dan bahkan itu terbunuh oleh serangan ini. Serangan ini menggunakan terlalu banyak energi. Grandmaster Yin Kong merasa bahwa kekuatan garis keturunannya menurun. Aku tidak bisa memindahkan serangan ini. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya bersama dengan maksud air dan es di tombak kekaisaran es. Perubahan ilahi roh air. Tubuh Zhao Feng mulai berputar di udara. Weng! Cahaya biru tua tampak menyatu dengan Zhao Feng saat sosoknya berubah menjadi bentuk cair. Ketika gelombang spasial menghantam Zhao Feng, itu seperti mengenai cairan, tidak menimbulkan kerusakan. Gerakan itu, Elder Suiyun berseru tidak jauh. Tebasan mata ruang kosong. Perubahan ilahi roh air. Ini adalah teknik mendalam Elder Suiyun. Namun, pada saat ini, itu muncul dari Zhao Feng. Boom! Tubuh Zhao Feng menjadi seperti cairan, dan serangan spatial void sword wave melewati tubuhnya. Para ahli yang menonton di luar mendecakkan lidah mereka. Mereka semua tahu langkah penatua Suiyun. Perubahan ilahi roh air adalah teknik rahasia yang tidak banyak yang bisa mengolahnya. Perubahan ilahi roh air menggunakan kekuatan air dan garis keturunan seseorang, memungkinkan pengguna untuk sesaat berubah menjadi keadaan seperti cairan, membuat mereka hampir mustahil untuk dibunuh. Bodoh amat, kapan bocah ini mempelajari teknik semacam itu? Grandmaster Yin Kong tidak bisa tidak menggertakkan giginya. Zhao Feng mengambil serangan spatial void sword wave secara langsung selama 2 atau 3 napas. Tentu saja, Zhao Feng tidak sepenuhnya terluka. Serangan spasial sangat unik meskipun dia dalam keadaan cair yang menghentikan 70-80% dari kerusakan, dia masih terluka. Untungnya, aku menggabungkan Ice Imperial Spear kembali ke tubuhku. Zhao Feng masih bisa merasakan sakitnya tubuhnya yang terluka, tapi untungnya, dia memiliki tombak kekaisaran es di dalam tubuhnya, yang memungkinkan perubahan ilahi roh airnya mencapai tingkat ketika penatua Suiyun menggunakannya. Dan air bergerak di sekitar tubuh Zhao Feng dan mulai menyembuhkannya. Meskipun dia terluka, kecepatan pemulihannya melampaui kerusakan yang ditimbulkan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia mempelajari teknik rahasiaku? Penatua Suiyun bingung. 3 napas kemudian, gelombang pedang spasial void berakhir. Wajah Grandmaster Yin Kong menjadi pucat, dan ekspresinya menjadi serius. Potensi dan kekuatan Zhao Feng lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan seseorang seperti Grandmaster Yin Kong merasa bermasalah. Pada waktu bersamaan, tubuh cair Zhao Feng kembali normal. Ini membuat penatua Suiyun dan teman-temannya sedikit terkejut. Perubahan ilahi roh air tidak hanya dapat mengubah tubuh pengguna menjadi keadaan cair yang kebal, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Namun, versi Zhao Feng hanya mengubah tubuhnya menjadi cair tanpa meningkatkan kekuatannya. Penatua Suiyun mengerti setelah memikirkannya. Zhao Feng hanya memiliki sedikit waktu untuk mempelajari keterampilan, dan versi lengkap dari perubahan ilahi roh air menggunakan terlalu banyak energi.
Kekuatan dan kultivasi garis keturunan Zhao Feng masih jauh dari miliknya, jadi dia akan sangat terkuras jika dia terus menggunakan teknik rahasia ini. Perubahan ilahi roh air menggunakan terlalu banyak energi. Hanya dari menggunakan versi yang tidak lengkap, saya merasa sangat lelah. Zhao Feng tidak segera menyerang. Sensasi kelelahan yang dia rasakan membuatnya berhati-hati. Grandmaster Yin Kong berada di negara bagian yang sama. Dia telah menggunakan banyak kekuatan garis keturunan matanya. Pertama, masuk ke reruntuhan telah menggunakan setengah dari kekuatan garis keturunannya. Setelah itu, dia membunuh raksasa batu dan menyerang pemimpin divisi kerangka. Bentrokan dengan Zhao Feng juga menghabiskan banyak energinya. Spatial Void Sword Wave adalah serangan jarak jauh yang menghabiskan banyak energi, tapi dia harus menggunakannya karena serangan kecil dengan target tunggal hanya akan diteleportasi oleh Zhao Feng. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan mengarahkan kabut abu-abu gelap di sekitar musuh. Batuk, cedera Grandmaster Yin Kong dan rekan-rekannya memburuk setelah terkikis oleh kekuatan kutukan. Penghancuran ungu, cambuk petir angin. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat dia membentuk cambuk sepanjang puluhan meter yang terbuat dari angin dan kilat, menyebabkan surga bumi Yuan Qi bersiul. Boom! Cambuk petir angin dipenuhi dengan aura kehancuran saat menyerang orang-orang di bawah. Pada saat ini, para ahli dari 3 sekte jatuh ke dalam keputusasaan sekali lagi. Di atas mereka ada cambuk yang terbuat dari angin dan kilat dan di bawah mereka adalah arai terkutuk mayat hantu. Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri adalah Grandmaster Yin Kong, tetapi jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kakinya karena Elder Sui Yun belum punya waktu untuk memasangnya kembali. Pembatasan tata ruang perak. Mata Grandmaster Yin Kong mengirimkan gelombang kekuatan spasial. Kali ini, targetnya adalah pemimpin divisi kerangka karena mengendalikan arai terkutuk mayat hantu dan kutukan itu mempengaruhi hasil akhir. Penghancuran ungu, tebasan penusuk mata Azure. Zhao Feng tertawa dingin saat dia menggunakan serangan tercepatnya pada Grandmaster Yin Kong. Bilah transparan bersinar dengan warna ungu dan memancarkan aura kehancuran. Ekspresi Grandmaster Yin Kong berubah. Tubuh Grandmaster Yin Kong menghilang, meninggalkan riak perak. Tebasan penusuk mata Azure meleset sekali lagi. Menyaksikan tebasan penusuk mata Azure memudar, pikiran Zhao Feng mulai berputar dengan pikiran berbahaya. Pisau transparan mulai memudar. Jika aku bisa menggabungkan tebasan penusuk mata Azure dan gerakan spasial menjadi satu gerakan dan memberikan yang pertama kekuatan ruang, bukankah itu berarti? Mata Zhao Feng berbinar. Zhao Feng, selamatkan aku. Pemimpin divisi kerangka kehilangan kemampuan bergerak karena pembatasan tata ruang perak, sehingga meminta bantuan melalui benih hati gelap. Tanpa kendali pemimpin divisi kerangka, kekuatan Ghost Curse Arai telah berkurang setengahnya, dan Lu Tianyi dan kawan-kawan akan melarikan diri. Kalian semua bertanggung jawab atas pembunuhan kerangka itu. Itu dibatasi oleh kekuatan spasialku dan tidak bisa bergerak. Grandmaster Yin Kong tersenyum dan kembali ke Elder Sui Yun. Dia masih membutuhkan bantuannya. Oke, Lu Tianyi dan dua lainnya mulai maju menuju pemimpin divisi kerangka. Begitu Lu Tianyi dan rekan-rekannya mendekat, pemimpin divisi kerangka pasti akan mati. Penghancuran ungu, tebasan penusuk mata Azure. Zhao Feng mengirim sinar lain dari tebasan penusuk mata Azure. Yang ini berbeda dari sebelumnya. Ukuran tebasan penusuk mata Azure ini hanya sepanjang 1 meter, dan lebih padat. Tebasan penusuk mata Azure dari sebelumnya lebarnya beberapa meter. Yang ini lebarnya hanya 1 meter, tetapi lebih kental dan hanya menggunakan 90% energi dibandingkan sebelumnya. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Energi yang digunakan untuk membuat tebasan penusuk mata Azure ini sangat kecil. Tentu saja, ini adalah persiapan untuk langkah selanjutnya. Percuma saja, seranganmu tidak bisa mengunciku. Grandmaster Yin Kong tersenyum dan dengan mudah menghindari tebasan penusuk mata Azure sambil mempertahankan pembatasan tata ruang perak pada pemimpin divisi kerangka. Selamatkan aku. Pemimpin divisi kerangka tidak dapat bergerak, dan Lu Tianyi memegang senjata kelas bumi dan mendekat. Tepat pada saat ini, Azure Piercing Slash sepanjang 1 meter menghilang. Spasial, gerakan, riak transparan muncul tepat di atas Lu Tianyi. Suara mendesing. Tubuh Lu Tianyi membeku dan dia memuntahkan seteguk darah. Bilah setengah transparan, yang masih memancarkan aura kehancuran, melewati tubuhnya. Membantu. Lu Tianyi mencoba berbicara, tetapi tebasan penusuk mata Azure dengan aura destruktif telah muncul langsung di dalam tubuhnya. Celepuk. Lu Tianyi jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Salah satu jenius paling berbakat dari 3 sekte telah jatuh di sini. Tianyi, kakak Lu, Penatua Sui Yun, Ye Yanyu, dan para ahli di dunia luar berseru. Di dalam arai kutukan mayat hantu, Ye Yanyu dan Zhuang Waner bingung harus berbuat apa.
Bahkan seseorang sekuat Lu Tianyi terbunuh seketika oleh Zhao Feng. Tebasan itu bahkan lebih unik dari Spatial Void Sword Wave milikku. Itu benar-benar memindahkan serangan langsung ke tubuh lawan. Hati Grandmaster Yin Kong bergetar. Spatial Void Sword Wave miliknya masih membutuhkan waktu untuk mencapai target, tapi serangan Zhao Feng baru saja muncul tepat di dalam tubuh lawan. Grandmaster Yin Kong, terima kasih banyak. Bakat Anda di luar angkasa telah memungkinkan saya untuk memahami dan menciptakan teknik garis keturunan mata terkuat saya, Void Space Eye Slash. Zhao Feng melolong. Menggabungkan tebasan penusuk mata Azure dan gerakan tata ruang telah menjadi serangan paling kuat Zhao Feng. Void Space Eye Slash. Hati orang-orang yang hadir bergetar. Jika kamu menyerah sekarang, aku mungkin membiarkan kalian semua hidup. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang dan berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan pemimpin divisi kerangka terbatas. Brat, jangan terlalu sombong. Anda membunuh Lu Tianyi, Sekte Spiritual Bulan Murni tidak akan memaafkanmu. Penatua Suiyun mencibir dingin. Mati. Void Space Eye Slash. Mata kiri Zhao Feng berkilau dengan warna biru dan ungu. Suara mendesing. Tubuh Elder Suiyun membeku saat darah berceceran di mana-mana. Sebuah pedang dengan aura kehancuran mengiris hatinya dan mengambil nyawanya. Celepuk. Penatua Suiyun jatuh ke tanah, mati. Hua, di dunia luar, para ahli menonton pecah menjadi kekacauan. Hanya dengan satu pandangan, dia membunuh seorang penguasa. Lu Tianyi dan Penatua Suiyun, dua penguasa, masing-masing terbunuh dalam satu gerakan. Menakutkan. Bagaimana Zhao Feng ini memahami teknik garis keturunan mata yang begitu menakutkan. Semua sovereign yang menonton menarik napas dingin. Di dalam arai terkutuk mayat hantu. Kapan Zhao Feng menjadi begitu menakutkan? Dia membunuh penguasa semudah memotong lobak. Pemimpin divisi kerangka tercengang. Tanpa disadari, pembatasan pada tubuhnya telah menghilang. Mata Grandmaster Yin Kong penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Token kematian. Di dunia luar, di atas pegunungan, para ahli dari 3 sekte pecah menjadi kekacauan, dan beberapa penguasa tidak bisa menahan napas dingin. Bahkan 3 alam dewa kekosongan memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, Zhao Feng seperti mimpi buruk yang tertanam kuat di hati mereka. Mata Sein Moon Bibi Dewi mendarat di Zhao Feng saat dia menghela nafas panjang. Mari kita coba menyelamatkan 3 yang tersisa. Dewi Bibi Bulan Suci memecah kesunyian, dan 2 alam dewa kekosongan lainnya saling memandang dan menghela nafas dengan ketidakberdayaan. Ketika Penatua Suiyun meninggal, mereka tahu bahwa mereka kalah. Penatua Suiyun sangat penting selama dia tidak mati, anggota lain selalu memiliki harapan untuk pulih ke puncaknya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah inti dari grup. Zhao Feng juga mengerti itu. Membunuh Penatua Suiyun berarti Grandmaster Yin Kong tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Zhao Feng dengan tegas menggunakan Void Space Eye Slash barunya pada Penatua Suiyun. Di reruntuhan Sein Ungu, kekuatan arai terkutuk mayat hantu terus beroperasi. Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak menyerah, mereka bekerja sama untuk menyerang pemimpin divisi kerangka. Aku masih memiliki Void God Protection yang seharusnya bisa membunuhnya. Zhuang Waner berkata, mundur. Grandmaster Yin Kong menghentikan keduanya. Zhuang Waner sedikit ragu, tapi suara mendesak Grandmaster Yin Kong terdengar, ancaman sebenarnya datang dari Zhao Feng. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk kembali sepenuhnya tanpa cedera. Mendengar ini, hati kedua gadis itu bergetar. Mereka tidak berpikir bahwa bahkan Grandmaster Yin Kong telah kehilangan keinginan untuk berperang, kemudian berpikir tentang bagaimana Lu Tianyi dan Penatua Suiyun terbunuh, keduanya tidak memiliki keberanian lagi untuk bertarung. Lari. Sosok Grandmaster Yin Kong melintas di udara, meninggalkan beberapa bayangan. Sua. Dalam waktu 2 napas, Grandmaster Yin Kong mengambil kedua gadis itu dan lolos dari Ghost Course Curse Array. Dia membayar harga tertentu untuk itu saat dia menerima serangan dari pemimpin divisi kerangka dan arai terkutuk mayat hantu. Arah Grandmaster Yin Kong berlari adalah menuju ngarai misterius. Mau lari. Zhao Feng menyingkirkan arai terkutuk mayat hantu dan menyuruh pemimpin divisi kerangka untuk memasuki 10.000 mutiara hantu. Sayap angin dan petir mengepak saat Zhao Feng mengejar Grandmaster Yin Kong. Zhao Feng, karena kamu sudah memahami Void Space Eye Slash, kenapa kamu tidak langsung membunuh ketiganya saja? Pemimpin divisi kerangka bertanya dengan bingung. Zhao Feng sudah memiliki kekuatan untuk membunuh alam inti asal kecil, jadi mengapa dia tidak terus membunuh mereka? Bagian inti dari Void Space Eye Slash adalah gerakan spasial, yang membutuhkan banyak energi. Saya hanya punya cukup energi untuk menggunakannya sekali lagi. Zhao Feng menjelaskan. Pada saat ini, dia hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan satu tebasan mata ruang Void lagi dan, dari ketiganya, ancaman terbesar dengan mudah datang dari Grandmaster Yin Kong, yang berarti dia harus menggunakannya dengan baik. Jika targetnya adalah penguasa biasa,
serangan Zhao Feng akan dengan mudah membunuh mereka, tetapi Grandmaster Yin Kong menghususkan diri dalam hukum luar angkasa, jadi Zhao Feng tidak bisa benar-benar menguncinya. Karena hal inilah Zhao Feng tidak berani menyerang dengan mudah dan hanya mengejar mereka. Zhao Feng itu seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kekuatan garis keturunan yang tersisa. Dia seharusnya berada di levelku sekarang. Grandmaster Yin Kong waspada saat dia berlari. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa Zhao Feng hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk menggunakan Void Space Eye Slash, jika tidak, dia akan menyerang sejak lama. Seperti ini, yang satu mengikuti yang lain. Sayap Zhao Feng mengepak sementara kucing pencuri kecil itu berdiri di bahunya saat mereka mengejar Grandmaster Yin Kong. Kedua belah pihak sangat fokus. Grandmaster Yin Kong dan teman-temannya sedang mengawasi Void Space Eye Slash Zhao Feng berikutnya. Grandmaster Yin Kong dan dua lainnya segera tiba di ngarai misterius. Disinilah arai spasial berada. Tenang dan buat susunannya. Zhao Feng tidak akan menggunakan Void Space Eye Slash terakhirnya pada kalian berdua. Grandmaster Yin Kong memerintahkan kedua wanita itu. Pada saat yang sama, tiga alam dewa kekosongan mulai mengirim kekuatan mereka ke lubang, mengabaikan harga yang harus mereka bayar untuk melakukannya. Lubang spasial selesai. Master arai lainnya membangun arai spasial di ujungnya. Di dalam ngarai misterius, Grandmaster Yin Kong merasakan aura unik yang dimiliki oleh susunan spasial dan sangat gembira. Mata spiritual Dewa Zhao Feng jelas juga merasakannya. Menurut gangguan di ruang angkasa, dia bisa tahu kapan lubang spasial akan terbuka. Kamu ingin pergi begitu saja? Zhao Feng mencibir dingin. Begitu dia mendarat di tanah, pemimpin divisi kerangka muncul dan mengendalikan arai terkutuk mayat hantu untuk menyelimuti area di sekitar arai spasial. Ye Yanyu dan Zhuang Waner dikejar-kejar oleh pemimpin divisi kerangka dan tidak bisa bertahan lebih lama. Perlindungan Dewa Kosong. Zhuang Waner memecahkan slip batu giok di tangannya, dan sosok wanita iblis besar muncul di belakang punggungnya. Kekuatan ilahi langsung memenuhi area itu dengan tekanan besar. Tentu saja, Zhuang Waner hanya memanggil Void God Protection, dia tidak berani menggunakannya, karena hanya bisa digunakan sekali. Karena Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sama-sama memiliki senjata kelas bumi di samping arai kutukan mayat hantu, bahkan serangan dari perlindungan Dewa Kekosongan tidak akan bisa membunuh mereka. Ini terutama berlaku untuk Zhao Feng. Zhao Feng memiliki Void Space Eye Slash untuk menyerang dan Water Spirit Divine Cheng untuk pertahanan. Dapat dikatakan bahwa Zhao Feng tak tertandingi dalam reruntuhan Sein Ungu. Zhuang Waner tidak ingin mengganggu Zhao Feng dan membuatnya menggunakan serangan terakhirnya padanya. Jika dia melakukannya maka dia kemungkinan besar akan mati. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan sensasi yang familiar melewati ruang. Mati. Void Space Eye Slash. Mata kiri Zhao Feng berkilau dengan warna ungu dan biru. Pada saat itu, hati Grandmaster Yin Kong dan rekan-rekannya melompat ke tenggorokan mereka. Jangan pikirkan itu. Grandmaster Yin Kong merasa bahwa kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng telah mendarat padanya. Pedang sepanjang 1 meter menebas bayangan perak. Dia ketinggalan. Orang-orang yang menonton dan orang-orang yang hadir semuanya berseru. Di saat berikutnya, Grandmaster Yin Kong muncul puluhan meter jauhnya dengan senyum gembira, tapi dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tebasan tajam tadi belum bergerak melalui ruang. Itu bukan Void Space Eye Slash yang asli. Tebasan mata ruang kosong. Pusaran air muncul di tengah tubuh Grandmaster Yin Kong. Tidak baik. Grandmaster Yin Kong menyadari bahwa dia telah ditipu. Tebasan mata ruang kosong barusan hanyalah tebasan penusuk mata Azure yang biasa digunakan untuk mengelabui Grandmaster Yin Kong. Lari. Jantung Grandmaster Yin Kong melompat, dan dia menggunakan kecepatan tercepat yang dia bisa untuk meninggalkan warna perak yang kabur. Bilah sepanjang 1 meter mengiris sosok perak itu. Suara mendesing. Darah berceceran. Grandmaster Yin Kong muncul kembali dengan tangan menutupi lubang di dadanya. Meskipun reaksinya cepat, dia tidak bisa menghindari Void Space Eye Slash. Tubuh Grandmaster Yin Kong mulai gemetar saat dia mencoba berbicara. Aura kehancuran sedang menghancurkan organ-organ Grandmaster Yin Kong. Aku sudah menghitung di mana kamu akan muncul. Begitu kamu muncul, aku memindahkan Azure Eye Piercing Slash ke dalam tubuhmu. Zhao Feng tertawa dingin. Alasan dia berhasil kali ini adalah karena dia tahu di mana Grandmaster Yin Kong akan muncul kembali. Aspek paling menakutkan dari Void Space Eye Slash adalah dia bisa memindahkan serangan ke bagian dalam tubuh lawan. Aku benci. Mata Grandmaster Yin Kong berwarna merah darah, dan dia penuh dengan penyesalan dan kebencian. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah meremehkan musuh dan mencoba menangkap Zhao Feng hidup-hidup, dia tidak akan berakhir dalam keadaan ini. Pada saat ini, kekuatan hidupnya semakin menipis. Jika Penatua Sui Yun ada di dekatnya, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya,
tetapi sayangnya untuk Grandmaster Yin Kong, Zhao Feng membunuhnya. Lari. Saat ini, Ye Yanyu dan Zhuang Waner menyerbu ke dalam lubang spasial. Weng! Lubang spasial ditutup saat keduanya menghilang. Betapa malangnya. Kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng habis atau dia akan mencoba menyandera kedua orang itu untuk membuat ketiga sekte lebih waspada terhadapnya. Grandmaster Yin Kong. Tatapan Zhao Feng mendarat di pemuda bermata perak yang sekarat itu. Bahkan pada saat ini, dia tidak berani meremehkan lawan dan siap untuk apapun. Zhao Feng sangat lemah sekarang, jadi jika Grandmaster Yin Kong memiliki gerakan membunuh di lengan bajunya, Zhao Feng mungkin akan terbunuh. Oleh karena itu, Zhao Feng bersembunyi di dalam arai kutukan mayat hantu dan siap untuk menyeret pertarungan keluar. Seperti yang diharapkan, token hitam muncul di tangan Grandmaster Yin Kong. Ada satu kata yang terukir di token, kematian. Itu. Zhao Feng merasa hatinya bergetar saat gelombang niat membunuh yang dingin memasuki jiwanya. Pada saat ini, mata spiritual dewa bergetar. Aura kematian yang sangat kuat. Jiwa pemimpin divisi kerangka gemetar, dan ingin berlutut secara naluriah. Hahaha Zhao Feng, bahkan jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Apakah Anda tahu siapa pemilik token of death ini? Grandmaster Yin Kong menggabungkan darahnya ke dalam token. Hati-hati, Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sangat waspada. Tepat sebelum dia meninggal, Grandmaster Yin Kong tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku berbakat dalam hukum ruang angkasa, garis keturunan mataku tidak benar-benar diturunkan dari garis mata Dewa Tata Ruang. Namun, pemilik token of death ini berasal dari salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Suaranya tiba-tiba berhenti. Kaisar Kematian. Pemilik token of death ini berasal dari salah satu dari 8 mata Dewa Besar. Sebelum kalimatnya selesai, kehidupan Grandmaster Yin Kong berakhir. Celepuk. Tubuhnya jatuh ke tanah, mati, namun sensasi bahaya hanya meningkat. Weng! Kematian pada token terkunci pada Zhao Feng dan melepaskan aura kematian. Kesadaran Zhao Feng tampaknya menjadi beku. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Token itu. 3 alam dewa kekosongan berseru saat mereka menatap token of death. Bahkan mereka dikejutkan olehnya dan menarik napas dingin. Itu token kematian. Itu sebenarnya token of death. Kerangka emas berseru ketakutan dan panik. Matanya penuh kewaspadaan dan rasa hormat saat melihat token of death. Tanda kematian. 3 raja alam dewa kekosongan dan beberapa penguasa yang hadir telah mendengar tentang legendanya. Pada saat ini, di dalam reruntuhan Sein Ungu, aura kematian telah mengunci Zhao Feng dan dia merasa seperti dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa berdebar lebih keras dari sebelumnya. Aura dari token of death memberi mata spiritual dewa perasaan yang akrab namun aneh. Tiba-tiba, token of death mengeluarkan cahaya hitam yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan mata hitam muncul di token itu. Token itu tampaknya menjadi pintu gerbang ke dunia kematian murni. Sangat sedikit, aku akan mengambil kemampuanmu untuk hidup. Mata hitam itu terkunci pada Zhao Feng. Dia cegukan dan merasa seolah-olah jiwanya menghadapi perintah mutlak. Pada saat itu, napasnya berhenti. Hidupnya tampaknya telah mencapai ujung jalannya dari manipulasi kekuatan tertentu. Mata kematian. Salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Token itu memang mewakili mata kematian. Itu berarti pemiliknya adalah Kaisar Kematian. Pakar 3 sekte berdiskusi, dan ketiga alam dewa kekosongan menahan napas saat mereka menatap mata kematian. Zhao Feng, hati-hati. Ini mungkin salah satu keturunan mata kematian. Suara Purple Saint Partial Spirit penuh dengan ketakutan dan kepanikan. Mata kematian. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka tidak dapat bergerak, dan mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan kemampuan untuk hidup. Salah satu dari 8 mata Dewa Agung, mata kematian. Hati Zhao Feng bergetar, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari aura kematian. Mengesampingkannya, bahkan pemimpin divisi kerangka berlutut di tanah dan gemetar. Sepertinya Zhao Feng sudah mati. Mata kematian mengendalikan hukum kematian. Pemimpin divisi kerangka bahkan tidak berani bernapas. Target mata kematian adalah Zhao Feng. Jika ia melakukan sesuatu yang menyebabkan mata terganggu, mungkin mata itu akan mengambil nyawanya juga. Mati. Pusaran air mulai berputar di dalam Eye of Death. Tubuh Zhao Feng jatuh, dan dia merasakan kesadarannya ditarik oleh kekuatan yang tak terbendung. Berhenti. Zhao Feng menggunakan keinginannya untuk memblokir kekuatan mata, tapi itu tidak cukup, dan jiwanya diseret menuju mata kematian. Pada saat ini, Zhao Feng merasa bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jiwa adalah pusat makhluk hidup. Jika jiwa Void God Realm dihancurkan, mereka juga akan mati. Menghancurkan jiwa berarti kematian mutlak, dan mata kematian menargetkan jiwa. Pemimpin divisi kerangka berteriak ketakutan.
Karena sangat dekat dengan Zhao Feng, aura kematian juga agak bersentuhan dengannya, jadi kesadarannya juga mencoba melarikan diri dari tubuhnya. Tidak peduli bagaimana pemimpin divisi kerangka berjuang, itu tidak berguna. Hahaha, bocah itu sudah mati. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak bisa melarikan diri. Para ahli yang menonton di dunia luar senang. Token of Death berasal dari Kaisar Kematian yang tua dan misterius. Setelah digunakan, itu akan menyebabkan keinginan dan kekuatan Kaisar Kematian melewati ruang angkasa. Dewi Bibi Sein Moon bergumam. Zeze, bahkan alam dewa kekosongan yang normal tidak akan dapat memblokir kekuatan itu dengan mudah. Adapun mereka yang berada di bawah Void God Realm, mereka pasti akan mati. Kerangka emas itu bermegah. Di lantai 3 istana berharga ungu Sein. Roh ungu senior, tolong selamatkan saudara Zhao Feng. Zhao Yufei memohon. Aku mungkin bisa menekan Kaisar Kematian jika aku berada di puncakku, tapi aku hanyalah seorang roh sekarang. Bahkan jika saya mencoba, saya hanya akan memiliki peluang 30-40% untuk menghentikannya, dan bahkan saat itu, saya akan mati. Roh parsial Sein ungu menggelengkan kepalanya dengan getir. Begitu dia meninggal, reruntuhan Sein ungu tidak akan memiliki pemilik dan mulai runtuh. Pada saat itu, 3 sekte akan dapat menyerang reruntuhan. Zhao Feng dan Zhao Yufei masih belum bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu, roh parsial Sein ungu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara Zhao Feng, mata Zhao Yufei mulai berkaca-kaca, tetapi dia memiliki secercah harapan saat dia mengingat kecenderungan Zhao Feng untuk menciptakan keajaiban. Pada saat yang sama, Zhao Feng berada dalam situasi hidup atau mati. Jiwa dan kesadarannya akan meninggalkan tubuhnya. Tidak. Zhao Feng berjuang dan menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Namun, kesadarannya masih terseret keluar. Jika kultivasinya telah mencapai alam dewa kekosongan, dia akan melihat bahwa sosok spiritual dalam bentuk dirinya perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuhnya. Setelah jiwa ditarik sepenuhnya, itu akan sama dengan mengambil nyawanya. Perlawanannya sia-sia. Saat separuh jiwanya diseret keluar, tiba-tiba, peng, 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 peng. Mata kiri Zhao Feng mulai bertingkah, seolah ditarik oleh sesuatu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mata kiri Zhao Feng sedikit menonjol. Aura kematian menarik mata spiritual Dewa Zhao Feng serta jiwanya. Jadi begitulah, Zhao Feng meraih tali terakhir menuju keselamatan, mata spiritual Dewa. Setelah bertahun-tahun menyatu, mata spiritual Dewa menyatu dengan Zhao Feng. Itu berarti, jika mata kematian ingin mengambil jiwa Zhao Feng, itu juga perlu menarik mata spiritual Dewa. Namun, bagaimana mungkin mata spiritual Dewa membiarkan itu terjadi? Peng, 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 peng. Mata spiritual Dewa tampaknya terbangun karena memancarkan aura kuno dan tertinggi. Zhao Feng langsung merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa. Setiap pikiran dan tindakannya menyebabkan matahari dan bulan bergetar. Aura dari zaman kuno. Roh parsial Sein ungu berseru. Pada saat itu, dia merasakan seluruh reruntuhan Sein ungu bergetar. Tidak ada yang bisa berhenti gemetar melawan aura kuno ini. Mata kematian bingung. Ledakan. Token of Death kemudian mengambil kekuatan penuh dari aura kuno yang misterius. Retakan. Token of Death mulai retak, dan Eye of Death meredup dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuhan mata Tuhan. Aura mata dewa. Token of Death berseru di seluruh dimensi jiwa. Tak satu pun dari para ahli di dunia luar mendengar suara itu. Apa yang sedang terjadi? 3 alam dewa kekosongan semuanya terkejut. Mata kematian menghadapi perlawanan yang kuat, dan perlawanan ini datang dari mata spiritual Dewa Zhao Feng. Mata dewa. Mata kiri Zhao Feng adalah mata dewa. Roh parsial Sein ungu tidak bisa mempercayainya. Bahkan mata kematian Kaisar Kematian tidak bisa disebut mata dewa. Hanya 8 mata dewa besar yang bisa disebut mata dewa. Misalnya, mata kelahiran kembali, mata luar angkasa, atau mata kematian. Mereka semua memiliki keturunan dengan garis keturunan mereka, seperti Kaisar Kematian. Namun, mereka yang memiliki mata dewa sebenarnya adalah unik di dunia. Tapi mata Zhao Feng tampaknya bukan salah satu dari 8 mata dewa agung. Roh parsial Sein ungu menggelengkan kepalanya, tetapi kalimat itu datang dari Kaisar Kematian sendiri, keturunan mata kematian. Menjadi salah satu keturunan mata dewa yang sebenarnya, Kaisar Kematian sangat sensitif terhadap aura mata dewa. Bukan salah satu dari 8 mata dewa agung. Mungkinkah ini mata dewa ke-9 yang baru saja terbangun? Cahaya dari Token of Death mulai memudar. Mata kematian hitam menatap Zhao Feng dengan pikiran yang dalam. Retakan. Di bawah aura kuno mata spiritual dewa, Token of Death retak dan berubah menjadi tumpukan debu. Kematian akan mengejarmu sampai akhir. Sebuah suara dingin bergema di benak Zhao Feng begitu token itu hancur. Celepuk. Pemimpin divisi kerangka mendarat di tanah dan Zhao Feng tetap tidak bergerak.
Mata spiritual Tuhannya terus berkontraksi dan berkembang, dan ada gumpalan aura kuno yang tidak segera menghilang. Alam mimpi kuno. Di atas pegunungan di lautan tak terbatas, hati anggota tiga sekte tidak bisa tenang. Harapan terakhir mereka, bahkan Token of Death tidak dapat mengambil jiwa Zhao Feng. Latar belakang seperti apa yang dimiliki garis keturunan mata Zhao Feng. Bahkan Eye of Death tidak dapat membunuhnya. Para ahli bingung dan terpana. Mereka menyadari bahwa potensi pemuda ini tampaknya tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu rahasia mata kirinya. Mereka mulai menebak apakah garis keturunan mata Zhao Feng bisa diturunkan dari mata dewa. Bahkan tiga alam dewa kekosongan tidak mengerti Grandmaster Yin Kong berkata bahwa garis keturunan mata Zhao Feng tidak berhubungan dengan salah satu dari 8 mata dewa agung. Mungkin garis keturunan mata Zhao Feng adalah versi evolusi atau mutasi dari garis keturunan mata dewa. Mungkin itu sebabnya dia bisa melawan keinginan mata kematian. Ada juga kemungkinan lain jika garis keturunan mata Zhao Feng terkait dengan 10.000 ras kuno, tidak terduga baginya untuk melawan mata kematian. Lagi pula, itu bukan Eye of Death yang sebenarnya, itu hanya gambarannya saja. Tiga alam dewa kekosongan dibahas secara pribadi. Sangat mengejutkan bahwa True Lord Reng yang sangat sedikit bisa melawan kehendak Kaisar Kematian. Bahkan alam dewa kekosongan normal tidak yakin bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama. Weng, gambar di atas gunung mulai redup dan menjadi tidak stabil. Reruntuhan Sein Ungu menjadi kabur. Apa yang sedang terjadi? Para penonton mulai berdiskusi saat mereka melirik Master Arai. Hubungan antara Spatial Splitting Array dan Purple Saint Ruins telah terputus sejak lubangnya telah diperbaiki. Seorang Master Arai menjelaskan. Beberapa saat kemudian, seluruh gambar menjadi gelap gulita, dan kelompok itu menghela nafas. Mulai saat ini dan seterusnya, mereka tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam reruntuhan Sein Ungu. Hehe, seorang penguasa tersenyum dan berkata, meskipun kita tidak dapat mengambil alih reruntuhan Sein Ungu segera, ada satu hal yang pasti, Zhao Feng akan mati. Zhao Feng akan mati. Mendengar ini, hati semua orang mulai berdetak lebih cepat. Beberapa orang tidak mengerti, tetapi tiga alam dewa kekosongan mengangguk. Jika Token of Death tidak bisa membunuh target, Kaisar Kematian akan melakukannya sendiri. Beberapa ribu tahun yang lalu, bahkan kaisar lain dibunuh oleh Kaisar Kematian. Dewi Bibi Sein Moon tersenyum. Dalam situasi normal, Token of Death akan membunuh sebagian besar ahli. Bahkan beberapa alam dewa kekosongan tidak dapat bertahan hidup. Namun, jika Token of Death tidak dapat membunuh targetnya, maka pengejaran akan dimulai. Tidak ada yang pernah selamat dari Kaisar Kematian. Betul sekali. Bagaimanapun, Kaisar Kematian adalah seorang kaisar, dan dia memiliki mata kematian. Bahkan tiga sekte kita tidak memiliki kaisar alam dewa kekosongan. Dua Raja Realm Void God lainnya mengangguk setuju. Void God Realm Emperors jauh lebih kuat dari Void God Realm Kings normal. Alasan Grandmaster Yin Kong memiliki Token of Death adalah karena leluhurnya pernah membantu Kaisar Kematian, yang kemudian berutang budi kepada leluhur Grandmaster Yin Kong. Tentu saja, Kaisar Kematian sangat jauh dari Kepulauan Tianlu. Sepertinya Zhao Feng masih bisa hidup lebih lama. Desahan datang dari atas gunung, dan orang-orang mulai bubar. Di dalam reruntuhan Sein Ungu, di ngarai misterius, Zhao Feng berdiri tak bergerak sementara aura kuno tetap ada di mata kirinya. Hubungan antara tiga sekte dan reruntuhan Sein Ungu telah terputus. Apakah itu hasil dari benturan mata Dewa Zhao Feng dengan mata kematian? Roh parsial Sein Ungu terkejut. Mulai saat ini dan seterusnya, akan sangat sulit bagi ketiga sekte untuk mencoba menyerang lagi ke reruntuhan Sein Ungu. Pada saat yang sama, roh parsial Sein Ungu dan pemimpin divisi kerangka menemukan keadaan Zhao Feng yang tidak biasa. Mata Zhao Feng tertutup dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Aura kuno dari mata kirinya menyebabkan seluruh dimensi reruntuhan bergetar gelisah. Dalam dimensi mata kirinya, danau yang berisi kekuatan garis keturunan matanya mulai meluas hingga 25 atau 26 yard. Karena dia telah menggunakan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, hanya ada lapisan tipis air yang tersisa saat ini. Pusaran air misterius di tengah mulai berubah. Dan gumpalan aura kuno bocor keluar dari pusaran air, dan Zhao Feng dengan hati-hati menggabungkan kesadarannya ke dalam pusaran air. Kesadaran Zhao Feng tiba-tiba menjadi hitam dan, pada saat berikutnya, dia telah memasuki keadaan yang mirip dengan mimpi. Dalam mimpi itu, Zhao Feng berdiri di atas sebidang tanah tua yang sunyi. Aura di sini tampak sangat kuno. Zhao Feng merasakan tekanan ekstrim pada tubuh dan jiwanya hanya dengan berdiri di sini. Tentu saja, surga bumi Yuan Qi di sini tidak bisa dibandingkan dengan di luar. Bahkan setitik debu di sini mengandung kekuatan tak terbatas. 1 napas 2 napas 3 napas. Wah, Zhao Feng meludahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa tinggal di sini selama beberapa napas,
dan naluri memberitahu Zhao Feng bahwa mata spiritual dewa melindunginya sampai tingkat tertentu, jika tidak, dia akan mati bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. Aku tidak tahan lagi. Visi Zhao Feng menjadi hitam saat dia menghilang dari sebidang tanah yang sunyi. Sua, kesadarannya kembali ke kenyataan dan merasa lemah. Masih ada darah hangat yang keluar dari sudut mulutnya. Opo-opo, Zhao Feng menyeka darah dari mulutnya. Dunia barusan bukan mimpi. Keberadaan macam apa dunia mimpi itu? Saya bahkan tidak bisa berdiri di sana selama 3 tarikan napas. Zhao Feng tercengang. Jika sebidang tanah itu nyata, maka itu pasti dimensi tingkat atas. Zhao Feng bahkan curiga bahwa tanah dalam mimpi itu terhubung dengan benua kuno yang sunyi. Dia tidak berani masuk lagi segera. Jika sebidang tanah itu nyata, bukankah itu berarti makhluk hidup di sana bisa membunuhnya hanya dengan 1 jari? Bagaimanapun, kerusakan yang dia terima di sana ditransfer ke tubuh aslinya. Ini luar biasa. Zhao Feng menamai sebidang tanah itu sebagai alam mimpi kuno. Keberadaan alam mimpi kuno telah dipaksa keluar oleh mata kematian. Ketika saya punya waktu nanti, saya akan mencari alam mimpi kuno. Zhao Feng masih memiliki masalah yang lebih merepotkan. Meskipun Token of Death gagal mengambil jiwa Zhao Feng, masalahnya belum selesai. Setiap kali Zhao Feng menutup matanya dan menjadi tenang, dia bisa merasakan kekuatan tak kasat mata dari mata kematian di jiwanya. Garis mata dan jiwa Zhao Feng bergabung. Selama dia menggunakan garis keturunan matanya, niat sisa dari mata kematian akan menjadi lebih kuat. Zhao Feng mencoba menghancurkannya, tapi dia terlalu lemah melawan seseorang seperti Kaisar Maut. Salah satunya adalah True Lord Reng. Yang lainnya adalah Void God Realm Emperor. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Di atas alam roh sejati adalah alam inti asal, yang dibagi menjadi alam inti asal kecil dan alam inti asal besar. Di atas Origin Core Realm adalah Void God Realm, dan Void God Realm dibagi menjadi Void God Realm Raja dan Void God Realm Emperors. Dari situ, orang bisa melihat perbedaan antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian. Zhao Feng, yang terbaik adalah jika kamu tidak menggunakan garis keturunan matamu. Setiap kali Anda melakukannya, itu akan memperkuat hubungan antara Anda dan Kaisar Kematian. Roh parsial Sein Ungu memperingatkan, dan hati Zhao Feng jatuh saat dia mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa menghancurkan niat dalam jiwanya dengan kultivasinya saat ini. Orang suci ungu senior, apakah ada metode? Zhao Feng hanya bisa meminta bantuan roh parsial Sein Ungu. Lagi pula, ketika pemilik roh parsial Sein Ungu masih hidup, dia telah mencapai alam cahaya mistik. Saya hanya sebagian roh dan bahkan tidak memiliki 1/10.000 dari kemampuan yang dimiliki guru. Saya hanya bisa mencoba membantu Anda menyegel niat kematian. Roh parsial Sein Ungu tersenyum pahit dan berkata, dia berada di ambang kematian juga. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan membutuhkan bantuan Zhao Feng sejak awal. Zhao Feng duduk dan merasakan segumpal niat mengalir ke dalam jiwanya. 2 atau 3 napas kemudian, roh parsial Sein Ungu menderu saat niatnya dipaksa mundur. Zhao Feng, aku sangat menyesal. Aku tidak bisa menyegel aura. Anda akan membutuhkan seseorang yang setidaknya merupakan Void God Realm dan berspesialisasi dalam Dao of Souls. Roh parsial Sein Ungu berkata dengan lemah. Apakah tidak ada cara sama sekali? Hati Zhao Feng terasa berat. Menurut roh parsial Sein Ungu, Kaisar Kematian akan dapat menemukannya cepat atau lambat menggunakan aura kematian. Tidak ada yang pernah lolos dari Kaisar Kematian sebelumnya. Saya memiliki teknik khusus yang dapat mengurangi sensitivitas aura kematian. The Purple Saint Partial Spirit berkata setelah beberapa saat, dan gumpalan aura berputar di sekitar jiwa Zhao Feng. Zhao Feng merasakan aura misterius mengelilingi jiwanya. Zhao Feng, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Setidaknya 70% dari aura akan disembunyikan. Suara Purple Saint Partial Spirit lemah. Terima kasih, senior. Zhao Feng memejamkan matanya dan merasa bahwa bahaya yang dirasakan oleh mata spiritual dewa telah sedikit berkurang. Dia kemudian memanipulasi kekuatan garis keturunannya untuk sementara menyegel mata spiritual dewa. Mata kirinya langsung menjadi hitam. Menutup garis keturunan mata saya dapat mengurangi lebih dari 90% sensitivitas. Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di reruntuhan Sein Ungu lebih lama lagi. Keberangkatan. Di lantai 3 istana berharga, Zhao Feng memberitahu roh parsial Sein Ungu dan Zhao Yufei bahwa dia ingin meninggalkan reruntuhan. Roh parsial Sein Ungu menghela nafas, tapi dia tidak terkejut. Memang, Zhao Feng tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia memiliki tanda dari Kaisar Kematian, jadi dia akan membawa bencana kemanapun dia pergi. Jika Zhao Feng tinggal di sini, dia hanya akan membuat keadaan menjadi lebih berbahaya daripada menjaga tempat itu tetap aman. 3 sekte di luar sudah memberi banyak tekanan pada reruntuhan Sein Ungu.
Jika seorang kaisar datang di atas itu, hasilnya tidak akan terbayangkan. Zhao Feng tidak ingin melihat akhir seperti itu. Zhao Feng, jika matamu benar-benar mata dewa maka itu akan memiliki karakteristik yang sama dengan 8 mata dewa agung lainnya, satu-satunya di dunia. Roh parsial Sein Ungu berkata dengan nada yang dalam. Mata dewa, satu-satunya. Zhao Feng tiba-tiba teringat apa yang telah diramalkan oleh Six Warlock Divine Sage. Sage mengatakan bahwa mata spiritual Tuhannya bisa mencapai ketinggian mata dewa. Setiap mata dewa adalah satu-satunya dari jenisnya di dunia, dan bersama-sama mereka adalah nenek moyang dari semua garis keturunan mata lainnya. Garis keturunan mata puncak hanyalah garis keturunan yang memiliki konsentrasi samar dari garis keturunan mata dewa. Roh parsial Sein Ungu menjelaskan. Bukankah itu berarti, selama mata kematian ada, garis keturunan mata lain dengan atribut kematian tidak bisa menjadi mata dewa? Zhao Feng tampaknya memahami sesuatu dan tahu mengapa roh parsial Sein Ungu memperingatkannya. Betul sekali. 8 mata dewa besar terkait dengan hukum alam semesta. Hanya ada satu mata dewa dengan karakteristik tertentu sekaligus. Roh parsial Sein Ungu mengangguk. Tidak bisakah seseorang berkultivasi dan mencapai level mata dewa? Zhao Feng merasa itu sangat aneh. Tidak. Roh parsial Sein Ungu menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba untuk menumbuhkan garis keturunan mata mereka, itu tidak bisa menjadi mata dewa. Dia terus berbicara setelah jeda yang lama, rupanya, satu-satunya cara untuk mendapatkan mata dewa adalah dengan mencuri mata dewa orang lain atau membunuh dan menggantinya sebagai pemegang mata dewa yang baru. Mencuri mata dewa orang lain. Hati Zhao Feng bergetar saat dia mengerti apa yang dia maksud. Selama Kaisar Maut mencuri mata dewa Zhao Feng, dia akan menjadi pemilik baru mata dewa. Ada hal lain yang perlu kuperingatkan padamu. Meskipun Anda telah memblokir lebih dari 90% aura, Kaisar Kematian masih dapat merasakan arah umum Anda. Roh parsial Sein Ungu memberitahu Zhao Feng. Dipahami, meskipun Zhao Feng telah memblokir 90% aura agar tidak dilepaskan, sensasi bahaya masih belum hilang. Dia hanya melemahkan indera Kaisar Kematian, mereka tidak sepenuhnya terhalang. Zhao Feng, kamu masih punya sedikit waktu untuk bersiap. Anda dapat mengambil sumber daya di reruntuhan Sein Ungu. Kaisar Kematian tidak akan bisa mencapai tempat ini untuk beberapa waktu. Jarak antara dia dan di sini tak terhitung kali lebih jauh dari sini ke benua bunga Azure. Roh parsial Sein Ungu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, senior." Zhao Feng merasa bersyukur. Dia telah menerima banyak sumber daya selama kedua kunjungannya. 3 hari kemudian, Zhao Feng pulih ke puncaknya. Dia dan pemimpin divisi kerangka kemudian mulai mengumpulkan sumber daya di dalam reruntuhan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka harus menyelesaikan rencana 100 mayat. Aku seharusnya tidak menggunakan garis keturunan mataku dengan mudah mulai sekarang atau itu akan meningkatkan kemampuan Kaisar Kematian untuk merasakanku. Arai terkutuk mayat hantu akan menjadi bagian penting dari kekuatanku. Zhao Feng sangat mementingkannya. Setengah bulan kemudian, semuanya akan direncanakan. Zhao Feng memiliki segunung sumber daya di cincin interspatialnya. Beberapa untuk rencana 100 mayat sementara yang lain mungkin berguna nanti di masa depan. Dalam periode waktu ini, pemimpin divisi kerangka telah berhasil memperbaiki beberapa mayat hantu lagi, mencapai total 60. Pemimpin divisi kerangka telah pulih ke puncaknya juga, dan kecepatannya dalam memperbaiki mayat hantu jauh lebih cepat. Namun, Zhao Feng memiliki harapan yang lebih tinggi untuk mayat hantu sekarang. Dia ingin masing-masing dari mereka mencapai puncak True Lord Rank. 2 mayat hantu perak gelap mendekati alam inti asal setengah langkah setelah menghabiskan banyak bahan. Saya memiliki sumber daya yang cukup, dan tujuan saya semakin dekat selangkah demi selangkah. Zhao Feng akhirnya bersiap untuk pergi pada hari ini. Di lantai 3 istana berharga Sein Ungu, Zhao Feng melihat roh parsial Sein Ungu dan Zhao Yufei sekali lagi. Roh Ungu senior, semuanya sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan mata Zhao Yufei berair. Setiap hari Zhao Feng berada di reruntuhan, dia merasa aman. Zhao Feng, kemana kamu ingin pergi? Roh parsial Sein Ungu bertanya. Zhao Feng mulai berpikir, dan dia segera mendapat jawaban. Dia tidak bisa kembali ke benua bunga Azure, setidaknya, tidak sebelum bahaya berakhir. Selain itu, masih ada simpul di hatinya tentang tunangannya, Liu Qinxin. Bayangan seorang gadis pendiam dan anggun yang seolah-olah langsung keluar dari lukisan muncul di benaknya. Apakah senior Purple Sein mengetahui warisan yang disebut, warisan langit Sein Qin? Zhao Feng bertanya, warisan langit Sein Qin. Roh parsial Sein Ungu berpikir sejenak sebelum menjawab, saya ingat bahwa ada sekte bintang 2 puncak yang disebut Istana Langit Sein Qin di daerah selatan, di bawah kendali Tanah Impian Suci. Sekte itu cukup unik. Istana Langit Sein Qin, unik. Mendengar itu,
Zhao Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Guru Purple Saint Partial Spirit memang layak menjadi makhluk yang sangat kuat yang sangat berpengetahuan. Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa Istana Langit Saint Qin terkait dengan warisan Langit Saint Qin. Tapi itu kenangan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Saya tidak tahu situasi mereka saat ini. Roh Parsial Saint Ungu ditambahkan. Senior, bisakah kamu mengirimku ke suatu tempat yang dekat dengan Istana Langit Saint Qin? Zhao Feng bertanya. Dia perlu lari untuk hidupnya serta memastikan apakah Liu Qinxin sudah mati atau masih hidup. Istana Langit Saint Qin terlalu jauh. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengirim Anda sejauh yang saya bisa. Kata roh parsial Saint Ungu. Untuk 1 atau 2 hari berikutnya, roh parsial Saint Ungu menyiapkan susunan teleportasi untuk menggunakan lebih sedikit kekuatannya. 2 hari kemudian, semuanya sudah siap. Zhao Feng, semangatku menjadi semakin lemah. Saya hanya bisa mengirim Anda ke tepi kepulauan Tianlu. Roh parsial Saint Ungu berkata dengan nada minta maaf. Zhao Feng sedikit terkejut. Terakhir kali, roh parsial Saint Ungu bisa mengirimnya kembali ke benua bunga Azure, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengirimnya pergi dari kepulauan Tianlu. Terima kasih, senior. Namun, Zhao Feng masih merasa puas. Sebelum dia pergi, saudara Zhao Feng, mengapa Anda mencoba menemukan warisan langit Saint Qin? Kapan kamu bisa kembali? Mata Zhao Yufei merah. Zhao Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu versi singkat tentang menemukan Liu Qinxin. Liu Qinxin, Anda akan menemukan tunangan Anda. Zhao Yufei bingung, dia sepertinya berada dalam mimpi buruk. Weng, sebuah pintu muncul di lantai 3 istana harta karun. Aku harap kita bisa bertemu nanti. Zhao Feng melangkah ke pintu. Sebelum dia pergi, dia menemukan bahwa Zhao Yufei tidak bergerak dan sepertinya sangat kesakitan. Adegan itu menyebabkan hatinya bergetar dan sakit, tetapi dia menghilang begitu dia melangkah ke pintu. Yufei, Yufei, roh parsial Saint Ungu berteriak. Di lantai 3 istana berharga, Zhao Yufei bertindak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya saat air mata mengalir di wajahnya. Kenapa? Suara Zhao Yufei bergetar kesakitan. Dia menyentuh hatinya dengan tangannya dan gemetar. Dia tidak tahu dari mana rasa sakit ini berasal. Meskipun jantungnya tidak terkoyak, rasa sakitnya terus-menerus. Zhao Feng dan Zhao Yufei meninggalkan Sun Feather City hampir 7 tahun yang lalu. Yufei, jangan berasumsi yang terburuk. Dari analisis saya, tunangan Zhao Feng, Liu Qinxin, kemungkinan besar meninggal dalam warisan itu. Roh parsial Saint Ungu didorong. Mendengar itu, tangisan Zhao Yufei berhenti. Memikirkannya dengan hati-hati, Liu Qinxin sudah lama tidak berkomunikasi dengan dunia luar, jadi kemungkinan besar dia sudah mati. Bahkan Sage mengatakan bahwa ada jauh lebih banyak kemalangan daripada keberuntungan. Zhao Feng mungkin ingin menemukannya sehingga dia bisa melepaskan ikatan di hatinya. Anda sudah mengenalnya sejak Anda masih muda, Anda hanya belum memecahkan kertas. Anda memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki Liu Qinxin. Idiom yang berarti secara resmi memberitahu seseorang bahwa Anda menyukainya, benar-benar mulai berkencan. Kurung tutup. Roh parsial Saint Ungu tersenyum saat dia melanjutkan dorongannya. Air mata Zhao Yufei dan rasa sakit di hatinya mulai berkurang. Jika Liu Qinxin mati, seberapa bagus itu? Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Yufei yang membuatnya merasa bersalah. Pada saat yang sama, di tepi kepulauan Tianlu, udara berkabut mulai terlihat. Jadi, ini adalah lautan tanpa batas. Zhao Feng tidak bisa melihat ujung lautan. Lautan yang tak terbatas berbeda dari daratan. Di sini, Zhao Feng merasa seolah-olah tubuhnya tidak memiliki berat, dan bahkan jika dia tidak mencoba untuk terbang, tubuhnya melayang di udara seperti bulu. Gravitasi dan resistensi di sini tidak signifikan. Zhao Feng merasa bahwa, jika dia ingin terbang ke sini, dia akan setidaknya 10 kali lebih cepat daripada terbang di darat. Targetku adalah area lain di bagian selatan lautan tak terbatas. Sebuah peta yang diberikan oleh roh parsial Saint Ungu muncul di benak Zhao Feng. Namun, tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan sensasi yang familiar namun tidak diketahui yang membuatnya merasakan bahaya. Asal-usul perasaan ini tidak datang dari Kaisar Kematian. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia menyadari bahwa dia telah melupakan sesuatu.